Semoga pada hari ini semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan juga tentunya bersemangat banget nih untuk dapat insight baru seputar dunia beasiswa dan juga studi di luar negeri, khususnya di Jepang nih teman-teman. Perkenalkan saya Sofia yang akan menjadi MC dan menemani teman-teman selama kegiatan Bright Up Session Scholarship Journey to Japan pada pagi hari ini. Kami sekali lagi mengucapkan selamat datang untuk teman-teman alumni Universitas Pertamina maupun mahasiswa Universitas Pertamina. Boleh nih teman-teman saya tanya dulu kira-kira siapa sih yang pengen banget untuk bisa lanjut sekolah S2 ke Jepang? Ada nggak ya ini kira-kira boleh dikasih reactionnya atau komentarnya? Nah, Jepang ini bisa ya teman-teman jadi pilihan untuk teman-teman yang mau lanjut beasiswa S2 karena sepertinya nanti Kak Gung bakal spill kenapa nih kira-kira harus beasiswa ke Jepang gitu ya. Nah, jadi acara pagi hari ini sangat cocok untuk teman-teman yang sedang merencanakan nih studi lanjut karena kita langsung mendengar pengalaman dari alumni Universitas Pertamina yang berhasil mendapatkan Impact Scholarship dan saat ini sedang menempuh studi di Hokkaido University, Jepang. Nah, jadi teman-teman jangan sungkan nanti jika ingin bertanya, karena kesempatan seperti ini cukup langka dan juga sangat berharga. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi utama, mari kita dengarkan sambutan terlebih dahulu dari perwakilan Career Development Center Universitas Pertamina kepada Bapak Dr. Tegar Nurwahyu Wijaya selaku Manajer Pengembangan Karir dan Alumni. Kami persilakan. Terima kasih Mbak Sofia sebagai MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Halo, Gung, apa kabar? Kabar baik, Pak. Baik ya, Alhamdulillah. Oke, baik ya. Jadi senang sekali saya di sini ketemu lagi dengan alumni kita, dulu mahasiswa juga, walaupun cuma sebentar ya. Ketemu cuma sebentar karena waktu itu saya duluan ke Jepang. Nah, sekarang gantian Gung yang ke Jepang. Saat itu. Jadi terima kasih banyak ya Gung ya atas kesempatannya hari ini. Nanti kita sama-sama coba dengarkan ya pemaparan dari Gung, sharing-sharing lah pengalaman bagaimana mendapatkan beasiswa di Jepang. Jadi tujuan acara hari ini itu sebenarnya adalah follow up ya. Jadi kita mungkin beberapa yang hadir di sini sudah pernah ikut ya, beberapa minggu lalu ada Pak Seki gitu dari Impact Scholarship Foundation datang ke Universitas Pertamina melakukan sosialisasi. Nah, untuk Impact itu sendiri sebenarnya guidelines-nya sudah keluar ya, jadi kayaknya juga sudah mulai, pendaftar mungkin belum ya, baru guidelines saja. Kalau untuk adik-adik yang datang saat itu, sudah kami kirimkan juga by email ya tentang guidelines-nya. Nah, sekarang pengalaman ya melihat dari acara terakhir banyak yang mungkin masih bingung apa sih LOA, kemudian bagaimana sih nanti di Jepang itu visanya lah segala macam, kemudian disebut juga dari research student, nah itu maksudnya apa? Nah, nanti kita bisa dengarkan nih langsung dari Gung ya, bagaimana baik bisa mendapatkan scholarship, ceritanya itu bagaimana ya, proses-prosesnya bagaimana. Dan karena sekarang sedang di Jepang juga bisa tanya langsung lah kondisi di sana bagaimana. Bulan Juli sih harusnya agak-agak panas ya. Tapi kalau di Hokkaido mungkin Sapporo sih adem ya, Pak. ya, tapi kalau Sapporo Onshu Hokkaido panas. sepertinya tidak terlalu panas ya. Gitu ya. Biasanya ya musim-musim panas gini orang-orang Tokyo itu kan panas itu biasanya mainnya ke Mereka Hokkaido. pindah ke Sapporo. Betul, pindah ke Sapporo yang lebih adem dikit lah dibandingkan karena kalau musim panas di Tokyo itu jauh lebih panas daripada di Indonesia ya. Suhunya bisa di puncak-puncaknya itu bisa 40-an gitu, dan siangnya itu sampai setengah tujuh gitu, maghribnya baru enggak, setengah tujuh lebih ya gitu, dan matahari terbit itu jam 3-an gitu, jadi cukup panjang siangnya, dan ya begitulah kondisinya kalau di sana. Oke, baik, saya kira sambutan dari saya cukup ya, saya kembalikan ke MC. Mari kita dengarkan baik-baik, dan kalau ada pertanyaan langsung saja tanya, jangan malu-malu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Tegar atas sambutan yang telah disampaikan. Nah, jadi teman-teman khususnya yang kemarin itu sudah mengikuti info session kita langsung bersama perwakilan dari Inpex. Nah, boleh banget nanti di sesi ini teman-teman bisa langsung tanya ke alumni yang benar-benar sudah dapat beasiswa ke sana. Oke, selanjutnya teman-teman sebelum kita masuk ke sesi sharing kita, kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Jadi kami mohon kepada teman-teman untuk berkenan dapat menyalakan kameranya selama beberapa saat. Dan kami persilakan untuk tim dokumentasi untuk mengambil foto. Oke, boleh kita tunggu teman-teman ya. Oke, mungkin Kak Alisha Zahira, Kak Ansya Fitrian, Kak Aurelia, Kak Awaina Asil, Kak Irdina, Kak Muhammad Nasrul, Ibnu Atarik, Kak Nur Arifka, Kak Irsyad, Rapika, Sania, Sri Nuraini. Boleh teman-teman semuanya open camera? Oke, gimana tim dokumentasi udah ready? Oke, boleh saya hitung ya. Berikan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, boleh sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Apakah ada slide selanjutnya? Atau sudah cukup? Oke, sepertinya sudah cukup ya. Oke, sepertinya sudah cukup. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Kita akan melanjutkan ke acara selanjutnya. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi utama kita, yakni hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial karena beliau merupakan alumni Universitas Pertamina yang berhasil memperoleh Impact Scholarship dan melanjutkan studi di Hokkaido University, Jepang. Nah, beliau ini akan berbagi pengalaman mulai dari proses pendaftaran beasiswa, kehidupan sebagai mahasiswa internasional di Jepang, hingga berbagi tips and trick yang mungkin tidak bisa teman-teman temukan nih di website beasiswa. Karena biasanya yang paling membantu justru cerita-cerita dari orang yang memang berhasil melewati prosesnya ya teman-teman. Untuk itu mari kita sambut bersama Kak Gung Mahendra, alumni Universitas Pertamina yang mendapatkan Impact Scholarship Award di Hokkaido University, Japan. Kepada Kak Gung, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih banyak buat MC atas waktunya. Terima kasih banyak juga untuk Pak Tegar dan juga Universitas Pertamina telah memberikan kesempatan untuk sharing ya di sesi kali ini. Mungkin teman-teman kemarin udah ada yang join sesi Impacts, kemudian ada yang bingung ya terkait dengan dokumen-dokumen dan juga tips and tricksnya. Sekarang saya bakal share ya. Ini based on pengalaman saya sendiri ya, bukan hanya untuk Impacts tapi buat scholarship in general juga karena saya kemarin sempat daftar beberapa scholarship juga tapi akhirnya saya ambil yang impact ini. Sesi hari ini saya pakai dua device ya. Sesi hari ini kan santai aja jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan langsung sambar aja di kolom komentar. Nanti ada sesi Q&A juga, terus materi dari saya nggak banyak sebenarnya jadi lebih banyak ke Q&A kalau misalkan kalian ada pertanyaan. Saya izin share screen dulu ya. Wait, oke. Udah kelihatan belum ya? Sudah Apakah sudah terlihat, nampak? Kak. Iya, Oke. sudah. Oke, jadi saya mulai aja ya. Jadi judulnya Impact Scholarship 101. Oke, jadi perkenalkan nama saya Gung Mahendra. Saya dari Bali, alumni kimia angkatan tahun 2018. Jadi saya lulusnya itu di tahun 2022. Jadi ini adalah apa namanya perjalanan karir bisa bilang gitu ya. Jadi saya kuliah di Universitas Pertamina itu tahun 2018, kemudian lulusnya 2022. Kemudian sambil kuliah juga dulu, sebelum lulus saya kerja di salah satu startup di EdTech di Cologne. Habis itu karena pengen hidup di korporat, jadi pindah ke Philip Morris dan sekarang saya di Hokkaido University sebagai master student di Environmental Science. Tapi meskipun saya di Environmental Science, sebenarnya saya lebih ke
basicnya itu di chemistry. Jadi riset saya juga berkaitan sama chemistry. Jadi lebih ke chemistry. Terus di environmental science itu seperti apa kayak gitu ya. Oke, jadi langsung aja ya ke beasiswa. Oh ya, jadi saya ini adalah salah satu awardee Impact Scholarship tahun 2025. Jadi saya daftarnya itu di tahun 2024, kemudian keterimanya itu di tahun 2025, kemudian sejak tahun 2025 September saya tuh di Jepang sampai sekarang, dan bakalan lanjut sampai di tahun 2028 bulan April saya akan lulus. Semoga lulus ya. Terus pertama saya pengen sharing juga terkait dengan gimana caranya apply beasiswa based on my experience. Jadi sebenarnya kan ada banyak banget beasiswa ya. Ada beasiswa ke Jepang, ke Belanda, di Indonesia ada LPDP, kemudian juga ada yang Turki Bus Selari, kemudian ada yang di Stipendium Hungarikum, dan ada banyak banget beasiswa. Terus pertanyaan itu adalah gimana cara daftarnya? Apakah kita harus daftar ke semua beasiswa atau gimana? Nah, kalau dari pendapat saya sendiri itu lebih ke matching, profil matching ya. Jadi sebenarnya setiap pemberi beasiswa itu mereka punya apa sih yang mereka cari dari awardee yang mereka inginkan. Jadi Inpex juga punya apa namanya karakteristik yang dicari dari setiap awardee-nya. Pertama itu kita harus pahami dulu sebenarnya dari beasiswa ini apa sih yang dicari. Pertama itu adalah profil matching. Jadi pastikan dari beasiswa yang kalian daftar itu profil kalian tuh matching gitu. Kan dari sebanyaknya beasiswa yang ada, nggak mungkin kita bakal, kalau dari saya pribadi ya, pendapat saya, jadi nggak mungkin saya bakal daftar ke semua beasiswa. Saya pengennya daftar ke beasiswa yang memang saya kemungkinan bakal diterima gitu. Salah satu apa namanya syarat ataupun yang bakal memperbesar peluang kita diterima itu adalah profil kita match sama beasiswanya. Saya pengen cerita dari Max dulu ya. Bukan dari Max, Impact ya. Dari Impact sendiri. Kalau saya lihat ya dari Impact sendiri, Impact itu kan beasiswa yang diberikan oleh salah satu perusahaan Jepang itu Impact Scholarship Foundation. Jadi Impact Scholarship Foundation itu adalah salah satu, maksudnya kalau kita tahu Pertamina, kita ada Pertamina Foundation. Nah ini sama, mirip jadi gitu ya. Jadi ada Impact sebagai perusahaannya, kemudian ada Impact Scholarship Foundation sebagai foundationnya. Jadi Impact itu adalah salah satu perusahaan gas dan minyak bumi yang ada di Jepang ya. Jadi mereka punya namanya Impact Scholarship Foundation sebagai salah satu CSR mereka. Nah, yang mereka cari, maksudnya yang Impact cari, berdasarkan apa yang saya search gitu ya, mereka itu adalah cari kandidat yang bisa menjembatani antara Jepang dan Indonesia. Kemudian juga kandidatnya juga harus punya ketertarikan dengan apa namanya budaya Jepang dan juga bagaimana kehidupan di Jepang gitu ya. Selain itu juga Impact juga cari yang pastinya academically good gitu ya, excel in academic gitu ya. Jadi ya kalau misalkan kalian pengen daftar beasiswa Impact, pastikan kalau misalkan kalian punya ketertarikan dengan budaya Jepang, kemudian kalian bagus secara akademik, at least untuk bukan sesi, untuk yang tahap dokumennya kalian tuh memenuhi kualifikasi yang disyaratkan. Nanti bakal saya share juga ya apa aja kualifikasi yang disyaratkan sama Impact. Ada di guideline semua sebenarnya. Kemudian ada beberapa tips juga yang menurut saya yang saya lihat dari awardee Impact, ada satu hal yang mirip dari mereka-mereka yang keterima di Impact Scholarship ini. BTW, kalau misalkan di Impact Scholarship, setiap tahunnya itu sampai tahun 2025 itu maksimal yang diterima di satu Indonesia tiap tahunnya itu ada tiga orang. Tapi sejak tahun ini itu nambah jadi 4 orang. Mungkin nambahnya itu karena pas tahun kemarin, pas saya ngobrol dengan atas pendidikan yang ada di KBRI, atas pendidikan itu selalu bilang tambahin gitu ke Impact. Jadi mungkin karena itu ya. Atau mungkin juga karena Impact juga punya project baru di salah satu di kawasan timur Indonesia. Jadi mungkin karena itu jadi OD-nya ditambah di tahun ini gitu ya. Jadi pastikan profil kalian matching. Bukan hanya untuk Impact saja ya. Misalkan kalian mau daftar LPDP. LPDP salah satu, kalau menurut saya berdasarkan apa yang saya lihat gitu ya, salah satu yang dicari itu adalah bagaimana kontribusi bagaimana dari studi yang kalian lakukan, kontribusinya ke Indonesia pas kalian balik itu seperti apa gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian masih belum yakin dengan kontribusi yang akan kalian berikan, jadi pastikan dulu, maksudnya make clear dulu kontribusi yang akan kalian berikan ke Indonesia setelah balik itu apa. Atau misalkan ke beasiswa-beasiswa lainnya, misalkan ke Erasmus gitu kan. Kalau Erasmus ada pindah-pindah negara tuh, beasiswanya ada pindah-pindah negara. Pastikan kalian match dan kalian bisa adaptable dengan pindah-pindah negara dalam waktu yang satu semester pindah negara, satu semester pindah negara. Gitu. Jadi pertama itu adalah pastikan profil kalian matching dengan beasiswa yang kalian daftar, apapun beasiswanya. Kalau Impact, pastikan kalian tuh
punya ketertarikan dengan budaya Jepang, dan juga kalian bagus secara akademik. Itu pertama ya. Nah, jadi berikutnya itu adalah kalau misalkan ya, kalau bagi saya ya, tebar jaring itu big no. Jadi mungkin ada, saya lihat teman-teman yang daftar beasiswa tuh banyak banget ya. Semua beasiswa itu didaftar gitu. Kalau menurut saya itu sebenarnya apa ya? Mungkin wasting time. Bukan bukan in literal wasting time. Lebih ke kalau misalkan kalian punya kegiatan lain selain daftar beasiswa itu mungkin akan menghabiskan waktu dan tenaga kalian. Nah, kebetulan pas saya daftar beasiswa, saya itu kan bekerja sebagai budak korporat ya. Jadi udah kerja capek. Kalau misalkan saya harus tebar jaring ke 100 beasiswa gitu misalkan, itu beneran bakalan menghabiskan banyak tenaga. Jadi yang di sini saya lakukan setelah saya pastikan profil saya match gitu ya dengan beberapa beasiswa, saya cuma daftar ke beasiswa-beasiswa yang bener-bener saya pengen buat daftar dan juga kemungkinan saya terimanya itu tinggi gitu. Karena saya nggak mau ya usaha-usaha yang saya lakukan itu jadi nanti kayak nggak membuahkan hasil dan jadi capek sendiri bahkan jadi nanti ujung-ujungnya stres gitu ya. Jadi di sini pas dalam proses pendaftaran beasiswa saya daftarnya itu di tahun 2024 semuanya ya. Jadi saya cuma daftar di 3 beasiswa. Jadi yang pertama itu yang paling pertama saya daftar itu adalah namanya Okinawa Institute of Science and Technology, salah satu yang menurut saya cukup oke bergengsi gitu ya karena international career apa international exposure-nya itu tinggi banget. Itu namanya PhD program. Mungkin kalau teman-teman berminat untuk daftar nanti bisa dilihat. Jadi ini salah satu institut pendidikan tinggi yang ada di Okinawa di Jepang juga. Kemudian berikutnya itu adalah NTU Searca Scholarship. Ini itu ada di National Taiwan University. Jadi salah satu scholarship yang diberikan oleh Searca. Jadi itu kayak salah satu foundation organisasi yang ada untuk Asia Tenggara. Dan yang terakhir saya daftar itu adalah Impex. Jadi ini di waktu yang bersamaan saya daftar di 3 program ini. Karena menurut saya profil saya match untuk ketiga-tiganya dan juga waktunya ada cuma untuk ini aja. Jadi kalau misalkan teman-teman mau persiapan untuk daftar beasiswa, pertama seperti yang saya sampaikan, pastikan mana-mana saja yang profil kalian tuh match. Kalau misalkan kalian benar-benar pengen banget daftar tapi merasa profilnya nggak match ya, kan harus berusaha untuk mematchingkan profil kalian dalam waktu yang singkat itu. Entah itu dengan mengasah skill ataupun kemampuan bahasa dan sebagainya. Intinya adalah pastikan profil kalian match, itu bakal meningkatkan probability kalian untuk terima di beasiswanya. Nanti kalian bisa tanya-tanya juga tentang OIS atau NTU juga, atau tentunya di sesi kali ini tentang Impact ya. Jadi itu, jadi saya nggak tebar jaring, saya cuma daftar ke beberapa beasiswa yang saya pengen daftar aja. Kemudian kalau daftar beasiswa pastinya ada lolos ada enggak ya. Jadi pas saya daftar OIS PhD program, jadi itu langsung dari S1 langsung ke integrated program ke PhD. Yang keterima itu cuma 2 orang untuk satu program. Jadi waktu itu saya langsung ketolak. Padahal waktu itu saya udah memastikan bahwa profile dan juga aplikasi saya itu udah match banget itu. Bahkan saya waktu itu menggunakan recommendation letter dari Waseda University, kemudian dari Pertamina gitu ya. Cuman tetap saja nggak lolos mungkin ya karena memang ada kandidat lain yang lebih lebih bonafit dan lebih bagus banget dibandingkan dengan saya waktu itu ya. Kalau untuk NTU CRK, waktu itu saya withdraw application saya karena saya udah keterima Impact duluan. Nah, ini juga saran buat teman-teman semuanya ya. Kalau misalkan kalian udah keterima di salah satu beasiswa, apa namanya, saran saya, dan beasiswa itulah yang kalian inginkan, maksudnya ada di pilihan pertama. Saran saya ya, di beasiswa lainnya kalian withdraw saja aplikasinya. Maksudnya nggak usah kita daftar terus keterima di banyak beasiswa karena ketika keterima di banyak beasiswa itu kan ada kesempatan orang lain yang kita ambil dan nantinya meskipun nanti ada shortlisted kandidat gitu ya. Cuman ya kalau saya waktu itu saya mikirnya saya nggak bakal lanjutin buat NTU Serka meskipun udah di tahap akhir karena udah keterima Impact, jadi biarkanlah orang lain yang pengen buat dapet beasiswa untuk mendapatkan slotnya kayak gitu sih. Jadi jangan terberjaringnya. Terus berikutnya ini adalah tentang Impact Scholarship. Oh ya, jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Tegar tadi ya, jadi guideline-nya udah terbit untuk yang Indonesia. Jadi guideline-nya sebenarnya beda-beda ya untuk yang UAE, kemudian untuk yang Indonesia dan Australia itu target Impact Scholarship ya. Jadi Australia beda guideline, Indonesia beda guideline, kemudian Timur Tengah juga beda guideline. Sekarang mungkin saya bakal langsung ke guideline-nya saja ya. Sekarang apakah udah ada di slide guideline-nya?
Apakah guideline-nya udah kelihatan? Atau udah ya? Oke. Jadi sebenarnya kalian bisa langsung lihat aja ke guideline-nya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, saya nggak bakalan jelasin semuanya secara detail banget. Jadi lebih banyak nanti apa yang kalian bingung di guideline-nya nanti bisa kalian tanyakan saja di sesi Q&A. Jadi seperti yang udah saya sampaikan, kalau Impact ini adalah Impact Scholarship Foundation under Impact Corporation. Ini tentang, oh ya, jadi Scholarship Impact ini hanya untuk S2 dan bidangnya itu STEM. STEM itu lebih ke Science and Technology. Pokoknya apapun yang itu Rike, bidang sains itu boleh di apply buat Impact Scholarship. Jadi kalau misalnya untuk S3 dan bidang sosial humaniora itu nggak match ya sama profil Impact ini. Tapi kalau untuk yang Australia, teman saya itu dia jurusannya ekonomi, tapi kayaknya Australia itu beda guideline. Jadi meskipun sosial humaniora itu bisa apply. Pertama itulah harus Indonesian citizen ya. Kemudian udah harus sekitar 16 tahun buat pendidikannya, kemudian GPA-nya 3 sampai 4. Terus dia itu punya kemampuan studi yang bagus dan juga belum mendapatkan another scholarship di Jepang ya. Jadi nanti untuk si Impact ini dia itu bakal dapat full coverage ya. Jadi sebelum kita berangkat ke Jepang, kita bakalan mendapatkan apa namanya bakal dibiayai juga untuk belajar bahasa Jepangnya. Ada di bawah juga nanti informasinya. Kemudian ketika kita di Jepang, tuition fee-nya itu bakal dibayar semua sama Impact. Kemudian kita mendapatkan monthly stipend itu di 160.000 yen. Relatively lebih tinggi dibandingkan dengan Max. Karena Max itu setahu saya hanya 140.000, 144.000 something. Kemudian itu udah nggak ada pajaknya, jadi 160.000 udah masuk ke dapat punya kita. Kemudian ada sekitar 200.000 tiap 200.000 yen atau sekitar 20 juta something itu tiap tahun untuk keperluan conference dan sebagai macamnya. Kemudian juga tiap tahunnya, jadi nanti ada Bonenkai. Bonenkai itu adalah end year party yang bakal diadain di Tokyo. Jadi semua tiket pesawat dan juga hotel kalian bakal dibayarin oleh Impact. Nah, ini udah ada jelasnya. Oh ya, nanti kalian bakal dapat juga 60.000 ya, baru pertama kali datang ke Jepang buat settlement kalian, biar settle-nya itu lebih gampang di Jepangnya. Oke, kemudian nih, ini bisa kalian lihat lebih lanjut lagi. Kita lanjut ke application process ya. Kalau pas dulu saya pas daftar beasiswa Impact, jadi semua dokumennya itu disubmit secara online dan harus saya send hard copy-nya ke Impact yang ada di One Senayan. Jadi Impact itu ada di kantornya di Senayan, di sebelahnya Senayan City ya. Sebelah Senayan City itu ada namanya One Senayan, jadi disitulah kantor Impact Indonesia. Jadi saya selain send via email, send juga via ekspedisi. Tapi sejak tahun kemarin itu nggak perlu send via ekspedisi. Jadi hard copy-nya nggak perlu di-send, tapi sekarang semuanya itu di-send via email saja. Jadi semuanya itu langsung di-send ke Tokyo. Makanya di sini jelasin semuanya itu di-submit waktu Tokyo ya. Mana itu? Oh iya, ini. Jadi harus di-send via email sebelum due date-nya, tapi due date-nya itu waktunya waktu Tokyo. Sekitar 2 jam lebih cepat dibandingkan dengan Jakarta. Atau waktu Indonesia Barat ya. Itu untuk application prosesnya. Kemudian untuk, oh iya, jadi pertama itu ada seleksi dokumen dari dokumen yang kalian kirimkan. Yang kedua itu adalah ada seleksi wawancara. Jadi pas seleksi wawancara, kalian itu akan diminta ke Jakarta dan semua biayanya itu akan dibiayai oleh Impact. Baik banget kan? Jadi pas kalian wawancara ke Jakarta itu dibiayain gratis semuanya oleh Impact. Tapi waktu itu karena saya tinggal di Jakarta, saya nggak tahu kalau misalkan ada biaya ini. Jadi saya tahu teman-teman, kebetulan salah satu award di tahun 2025 itu 2 orang dari Bali. Nah, teman saya yang dari Bali ini ternyata itu dibayarin. Saya nggak tahu. Tahunya itu pas udah ketemu di Tokyo. Ternyata dibayarin. Jadi nothing tulus ya, kecuali untuk waktunya aja. Jadi ketika kalian ke Jakarta, kalau misalkan kalian dari luar kota, semuanya dibayarin ya. Oke, kita langsung ke application dokumennya. Jadi kalian bisa cek di application form-nya. Kalau misalkan kalian bisa cek aja di sini, application form-nya itu lebih ke bentuknya PDF, tapi kalian tinggal enter-enter aja di dalam format-format yang kosong. Jadi kalian isi di situ. Nanti kalau kalian udah cek application form-nya, kemudian ada yang bingung, nanti bisa ditanyain aja lebih lanjut di sini. Kemudian academic records, oh ya, semua dokumen yang kalian punya. Jadi mulai dari academic transcript, kemudian ijazah kalian harus semuanya itu dalam bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan kalian ijazahnya bahasa Indonesia, semuanya itu harus ditranskrip ke bahasa Inggris.
Nah, kalau misalkan di Universitas Pertamina, itu kan kita biasa udah langsung dapat dua ya. Jadi ada yang transkrip bahasa Indonesia, ada transkrip bahasa Inggris, atau kalian bisa langsung ajukan, saya lupa ke kemahasiswaan atau ke akademik. Pokoknya kalian tinggal ajukan saja beberapa, 1 minggu, 2 minggu, itu udah jadi semuanya. Saran saya, buat aja transkripnya itu lebih dari 1 eksemplar gitu. Jadi jaga-jaga buat kalau kalian keterima nanti ke Jepangnya biar ada transkrip juga. Jadi pastikan semua dokumen kalian tuh dalam bahasa Inggris. Kemudian letter of recommendation. Jadi kalau misalkan letter of recommendation ini itu adalah dari supervisor atau pembimbing kalian pas waktu S1, atau kalau misalkan ada yang udah bekerja itu bisa dari kantor kalian juga, dari manajer kan di kantor kalian, dan itu harus ditandatangani ya. Jadi ya kalian minta rekomendasi dari supervisor kalian. Jadi isi dari rekomendasi ini adalah mostly tentang bagaimana hubungan kalian dengan beliau, supervisor kalian atau manajer kalian, dan bagaimana kalian bekerja. Kemudian kalau misalkan lebih baik itu ditonjolkan bagaimana akademik kalian, atau misalkan bagaimana etos kerja, atau sesuatu yang berkaitan dengan bagaimana kalian disiplin atau enggak, dan sebagainya macamnya. Jadi lebih ke bukan hanya terkait dengan akademik, tapi juga terkait dengan soft skill yang kalian punya juga, bagaimana kalian bergaul secara sosialnya. Karena impact itu bukan hanya akademik aja ya, tapi lebih ke sosial juga kalian dilihat. Apakah kalian adaptif, apakah kalian kolaboratif, atau enggak. Itu menurut saya bakalan dilihat juga. Ini Certificate of Graduation seperti yang saya sampaikan juga, semuanya itu dalam bahasa Inggris. Kemudian Letter of Acceptance. Nah, Letter of Acceptance ini yang paling membuat saya, gimana ya, jadi intinya itu adalah kalau kalian mau daftar beasiswa Impact, selain letter of acceptance, semuanya ini kan bisa kalian dapatkan dalam apa namanya dengan kontrol kalian sendiri ya. Jadi kalau misalkan application form, kontrolnya ada di kalian buat mengisinya. Academic records, kalian punya kontrol maksudnya buat academic records-nya. Letter of recommendation mungkin kalian tinggal minta atau gimana ya. Itu hubungan kalian sama supervisor atau manajer kalian. Nah, tapi kalau letter of acceptance ini yang paling tidak bisa diduga ya. Karena yang memegang kontrol ini profesor yang ada di Jepang gitu ya. Jadi kita, kalau misalkan kalian nggak punya letter of acceptance, tapi kalian seberapa bagus pun aplikasi kalian, sisanya ya selain letter of acceptance, kalian nggak bisa daftar gitu. Karena ini kayak kuncinya, salah satu kuncinya gitu ya. Nah, jadi kalau dari pengalaman saya sendiri, sebenarnya lebih baik kalau misalkan kalian punya channel, ini bukan nepotisme atau orang dalam ya, tapi lebih ke kalau misalkan dosen kalian di kampus itu punya rekan atau kolega ada di Jepang, itu kalian bisa mendapatkan rekomendasi dan itu bisa lebih cepat ya. Misalkan dosen kalian merekomendasikan kalian ke salah satu dosen yang ada di Jepang, jadi kan mereka udah saling kenal tuh. Jadi nanti kalian kemungkinan untuk dapat letter of acceptance-nya itu lebih cepat gitu. Nah, yang saya lakukan di sini itulah saya daftar semuanya sendiri. Jadi saya list semua profesor yang risetnya itu memang saya pengen lakukan gitu ya di Jepang. Kemudian saya kirim email satu-satu. Dan emailnya pun itu nggak boleh, kalau menurut saya, nggak boleh satu template email dikirim ke semua profesor gitu ya. Karena kan kita juga harus menunjukkan bahwa kita itu interest dengan si lab profesornya, kemudian dengan apa yang bakal dilakukan sama si profesornya gitu ya. Jadi jangan sampai kalian tuh masuk ke lab yang kalian nggak suka gitu. Bayangkan selama 2 tahun kalian tersiksa melakukan hal yang tidak kalian suka. Nah, karena itu, jadi saya nyari profesornya ini sendiri. Nah, kalau misalkan dari supervisor saya pas waktu S1, sebenarnya punya kolega di Jepang, cuman risetnya itu enggak yang pengen saya lakukan gitu. Jadi dibandingkan saya harus melakukan hal yang tidak saya inginkan gitu ya, makanya saya carinya sendiri. Nah, jadi saya kirim banyak banget email, ada yang dibalas, bahkan sebenarnya itu enggak banyak yang dibalas ya. Dan kebetulan mungkin memang sudah destiny ya, nasib ya. Jadi dengan profesor saya yang sekarang di Hokkaido University, saya kirim email pagi hari, saya berangkat kerja. Jadi saya kirim email itu berdasarkan, jadi saya scheduling semua emailnya. Jadi schedule-nya itu setiap jam 8 pagi gitu ya. Terus saya berangkat kerja, terus di hari itu juga saya tuh langsung dibalas sama profesornya. eh Kapan kita bisa interview? Langsung kaget saya kan, wah mimpi apa nih gitu kan. Jadi waktu itu langsung diminta interview, kemudian saya join interviewnya. Setelah itu profesornya bilang, oh oke, saya bisa nerima kamu sebagai student kalau kamu dapat beasiswa gitu. Jadi setelah saya dapat letter of acceptance, saya baru bisa lanjut buat next step-nya. Jadi penutupan pendaftarannya itu di 31 Oktober, kemudian saya dapat letter of acceptance-nya itu di 14 Oktober,
Terus waktu itu saya belum punya IELTS. Karena kalau misalnya saya ambil IELTS, tapi kalau saya nggak punya letter of acceptance, saya nggak bisa daftar. IELTS saya terbuang percuma. Jadi, dalam waktu 2 minggu itu, 31 Oktober tutup pendaftaran, 14 saya dapat letter of acceptance. 1 minggu setelah itu baru saya daftar IELTS dan giri-giri ya. Jadi, mepet banget. Tapi emang namanya udah destiny ya, gak ada yang tahu ya. Semuanya, ya, ya saya sekarang ada di Jepang gitu ya. Terus kalian juga bisa tanya juga kalau misalkan gimana caranya buat pendaftar buat apa namanya persiapan IELTS dan sebagainya macamnya nanti kalian bisa tanya juga ya. Oh iya, yang nggak kalah penting itulah kurikulum vitae. Jadi pastikan semua kemampuan kalian yang match dengan profil si Jepang ini, semua achievement kalian, semua pengalaman kerja, pengalaman magang itu kalian tuangkan di kurikulum vitae ini karena ini jadi salah satu yang penting banget gitu ya buat dari si impact-nya ngelihat profil kalian gitu. Nah, dan yang terakhir itu adalah sebenarnya ini nggak wajib, tapi kalau misalkan kalian punya Japanese JLPT itu bakalan jadi lebih bagus banget. Karena seperti yang saya sampaikan tadi ya, ada salah satu hal yang saya lihat dari semua awardee yang punya itu adalah kalau mereka awardee itu ya, at least yang terima itu mereka udah punya JLPT atau mereka itu punya pengalaman studi ke Jepang. Dalam artian kalau yang di tahun 2025 ya, saya dan salah satu awardee lainnya dari Jogja, kita sama-sama punya JLPT meskipun kita nggak pernah ke Jepang. Tapi yang satu lagi dari Bali, dia itu nggak punya JLPT sama sekali, tapi dia itu punya pengalaman studi riset magang ke Jepang. Jadi lebih ke yang udah apa namanya ada relasi dengan Jepang. Bukan dalam artian mereka udah pernah ke Jepang ya, lebih ke apa nih yang mengaitkan mereka dengan Jepang gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin meningkatkan aplikasi kalian, JLPT ini bisa ngeboost banget ya. Meskipun ini opsional, tapi saran saya kalau kalian punya, mending cantumkan. Dan tes JLPT di tahun ini nanti di hari Minggu ini ya, itu harusnya ada tes juga di Indonesia, tapi pendaftarannya itu udah tutup dari beberapa bulan yang lalu. Jadi nanti kalau misalkan kalian untuk daftar di next year ya, jadi bisa kalian buat mulai cicil-cicil belajar bahasa Jepang. Selain buat impact juga buat Max kayaknya juga perlu ya. Bakal ngeboost profile kalian juga ya. Jadi ini application periodnya dari 1 Agustus sampai 31 Oktober. Jadi kalau misalkan kalian berniat untuk daftar tahun ini, jangan lupa langsung cari letter of acceptance dari dosen prospective professor yang ada di Jepang. Jadi ini biar kalian bisa mempersiapkan yang lainnya itu lebih maksimal dan gak mepet seperti saya sebelumnya. Oke, ini selection prosesnya. Jadi nanti itu ada dokumen, kemudian ada interview, udah selesai. Itu aja. Kemudian, for the information juga sebenarnya yang lolos interview itu adalah semuanya orang-orang yang udah bagus-bagus banget ya sebenarnya. Cuman yang lebih dilihat itu adalah gimana yang lebih bagus dalam artian fit sama situasi yang ada di Jepang. Kayak gitu aja sih. Jadi ya, kemarin yang lolos interview saya juga lupa berapa orang, cuman itu udah mantep-mantep banget profilnya gitu ya. Jadi nanti tinggal kalian memastikan bagaimana kalian meyakinkan interviewer. Jadi waktu itu interviewernya itu ada 5 orang ya. Jadi 3 orang langsung datang dari Impact Tokyo dan 2 orang itu lebih ke HR yang ada di Impact Indonesia. Jadi lebih ke kalian secara personalnya itu dilihat seperti apa. Kemudian dari interviewer yang Jepang itu melihat ke kalian profilnya match apa enggak sama kehidupan nanti kalian di Jepang bisa adapt atau enggak. Tahu kalian bisa excel academically atau enggak di Jepang nanti kayak gitu. Oke, yang terakhir nih tinggal kalau misalkan kalian udah keterima di Jepang ya. Jadi kalian at least kalian kalau saya sendiri itu mulainya dari research student ya. Jadi 2 orang di 2025 kita mulainya dari research students dan 1 orang langsung masuk master. Nah, apa bedanya? Kalau research students itu adalah sebenarnya nggak yang formally kalian bakalan dapat degree di Jepang, lebih ke kalian kayak magang atau melakukan research, cuman kalian sebelum pre-master gitu. Jadi sebelum kalian melakukan master, kalian pahamin dulu labnya seperti apa. Pas waktu research students, kalian juga sebenarnya mahasiswa di situ. Jadi kalian bisa ambil course, lebih course-nya itu lebih ke course bahasa dan course lainnya yang tidak berkaitan sama science ataupun subjek penelitian kalian. Jadi waktu itu saya ambilnya lebih ke course bahasa Jepang dan saya ngambilnya course sama orang-orang Jepangnya gitu. Jadi kayak ada namanya collaborative research something gitu. Jadi saya satu kelas sama orang-orang Jepang di situ. Kemudian kalian juga bisa ikut semua activity yang ada di kampusnya sebagai research students. Dalam artian kalian students tapi bukan master. Nanti bisa tanya lebih lanjut ya. Terus ketika kalian keterima beasiswanya, at least kalian udah ambil sebelum Maret
31 Maret 2028. Jadi kayak ada waktu buffer 1 tahun kalau misalnya kalian mau melakukan hal yang lain gitu ya. Tapi saran saya kalau udah keterima ya langsung ambil aja gitu ya. Kemudian accommodation, oh iya untuk accommodation di Jepang nanti mungkin saya bakal share lebih lanjut nanti ya. Jadi kalian tuh sebenarnya pasti bakal dibantu oleh profesor kalian dan juga kampus kalian nanti bakalan ada yang namanya kalian mau tinggal di dorm atau kalian mau di apartemen langsung. Kalau saran saya tinggal di dorm dulu nanti berpindah ke apartemen. Kemudian ini ketika mendapatkan scholarship, jadi ya kalian harus behave dan juga ya cerminkan diri sebagai seorang worthy scholarship. Ini adalah timelinenya. Kemudian, oke itu aja. Ini adalah email untuk kalian submit scholarshipnya. Itu untuk si guideline-nya, singkat aja. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa langsung lanjut lagi. Saya sekarang mau melanjutkan ini dulu ya. Setelah guideline impacts, sekarang ke gimana kehidupannya di Jepang gitu ya. Oh ya, ini adalah award di tahun 2025 ya. Kebetulan yang beliau yang ada di tengah ini adalah Kitamura-san. Jadi beliau ini adalah kayak presiden direktur dari Impact Scholarship Foundation. Kemudian award di Indonesia udah ketebak ya yang pakai batik. Jadi ini yang paling kiri angkatan 2018 juga, beliau dari Jogja, beliau itu. Kemudian yang saya paling kanan, kemudian yang ini beliau adalah alumni ITB ya, ITB 2020. Kalau yang kiri ini adalah PN Yogyakarta 2018. Kemudian yang kiri kanan ini adalah dari Australia. Kemudian yang sisanya ini adalah dari Australia, tapi beliau adalah exchange students. Jadi ya ini beberapa foto kita waktu main di Asakusa dan ini adalah ketika kita lagi Bunenkai atau end year party di Akasaka di Tokyo. Oke, ini adalah beberapa kegiatan ya ini. Kenapa sih pengen ke Jepang ya? Karena Jepang itu seru banget. Enggak deh. Lebih ke saya kan suka anime, jadi ya tau lah ya kenapa pengen kuliah di Jepang itu. Tapi selain itu karena Hokkaido juga, kenapa Hokkaido ya sisanya berbagai skin, saya nyebutnya berbagai skin. Hokkaido tuh cantik banget ya, mulai dari winter segala macam. Jadi ya bagus banget. Apalagi saya suka lari dan outdoor, jadi ini bener-bener apa ya paradise banget ya. Tapi bahaya cuman ada beruang dan binatang berbahaya di sini. Oke, jadi bagaimana kehidupan di Hokkaido? Oke, ini kalau misalkan bedanya sama Indonesia, mungkin ada yang tanya ya. Saya kan dari Bali ya, meskipun tinggal di Jakarta sebelumnya. Suhu sehari-hari itu kayak 27, 34. Nah, terus harus pindah ke suhu minus 16 derajat. Ini foto yang paling kanan ini adalah sebelum kita melakukan field trip, oh bukan field trip, road trip ya. Kita harus menggali mobil. Yang di belakang saya ini adalah mobil, teman-teman. Jadi sebelum kita pergi main kemana gitu ya, kita harus gali dulu nih mobilnya ketiban salju gitu ya, kalau pas lagi winter. Selain gali mobil, kita harus gali jalannya juga di depannya. Ini jadi kerja 2 kali. Nah, kemudian seperti yang saya infokan tadi, atau ya ada mutual saya di Instagram itu misalkan, pasti sering lihat kalau saya kalau nggak lari naik gunung makan gitu ya. Nah, ini salah satu gunung yang baru saya daki minggu lalu ini, bentuknya bagus banget. Kemudian makanannya juga Hokkaido tuh semuanya kan sebagian besar apa produk pertanian pasti mereka bilangnya oh kentang Hokkaido, jagung Hokkaido. Nah, ini beneran. Jadi sayurnya itu segede gaban, pokoknya makanannya itu enak. Alamnya juga bagus banget. Nah, ini pinggir jalan kalian bisa lihat kayak Taman Safari ini ada rusa, ada beruang gitu ya pinggir jalan. Tapi beruang cukup bahaya sih. Pokoknya alam itu bagus banget. Berbagai season, kemudian sakura, sakura pertama saya. Nah, ini salah satu farm yang ada di kampus ya. Jadi di kampus itu ada cafe, jadi di situ tuh jual gelato. Gelatonya itu dari sapi ini. Jadi habis kalian ngasih makan sapinya, kalian nanti makan gelato dari susu sapinya gitu ya. Dan kampus sendiri tuh cakep banget ya, salah satu kampus yang tercantik yang ada di Jepang. Jadi nggak heran pas pertama ke sini itu kenapa banyak turis ya di kampus ya. Oh ternyata memang kampus itu adalah Kangkochi, kita nyebutnya Kangkochi itu tempat wisata gitu ya. Jadi ya setiap sudut berbagai season Hokkaido itu cantik gitu ya. Next, oke sekarang saya mau share kehidupan saya sebagai international student ya. 25% studying, 25% exploring, 50% pengen makan makanan Indo. Enggak deh. Oke, jadi sebagai mahasiswa internasional, saya pengen share terkait dengan bagaimana cara dapat akomodasi, gimana caranya bukan bikin teman ya, make friends gitu ya. Dapat teman dan bagaimana kehidupan kalian di lab gitu ya. Karena kan pas saya pindah ke Jepang, saya beneran nggak punya kenalan dan nggak punya siapa yang bisa saya apa namanya hanging mingle with di Jepang gitu ya. Jadi saya bakalan sharing gimana saya melakukan semua ini. Tadi saya udah share ya terkait dengan akomodasi, pengen di dorm atau apartemen. Jadi pertama saran saya sih tinggalnya di dorm aja gitu ya, karena
ketika kalian tinggalnya di dorm, kalian tuh bisa ketemu sama banyak teman-teman buat sebelum kalian nantinya adaptasi lebih lanjut ya. Jadi pengalaman saya tinggal di dorm, juga teman-teman saya yang punya saya punya sekarang tuh semuanya itu ketemunya di dorm gitu ya. Jadi lebih ke kita sharing senasib sepenanggungan gitu ya sebagai international students. Pokoknya apa namanya keluh kesahnya di kampus kita bisa sharing pas di dorm, makan malam bareng, kemudian kalian juga nggak merasa kesepian kalau misalkan tinggal di dorm. Terus nanti kalau misalkan kalian udah settle, kalian pengen lebih bebas gitu ya, kalian nanti bisa pindah ke apartemen. Karena pas kalian di dorm kan kalian bisa adapt dengan lingkungan sekitar, kalian cari tahu di mana sih tempat tinggal yang bagus, kalian nantinya ketika pindah ke apartemen kalian bisa pilih yang apa sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Dibandingkan dengan kalian ketika langsung pindah ke apartemen, kan kalian nggak tahu ya kondisinya seperti apa. Dan kalau di sini itu apartemennya itu kontraknya itu minimal selama 2 tahun. Kalau misalkan kalian pindah sebelum 2 tahun, kalian harus bayar denda lebih ke 1 bulan masa sewa. Jadi harus mengeluarkan uang lebih banyak kayak gitu ya. Jadi kalau kita tinggal di dorm, kita bisa punya international friends, jadi kita bisa cultural exchange juga, sama juga nanti lebih mudah transisinya. Terus juga nanti kalau buat nyari teman itu selain teman internasional, jangan lupa juga cari teman yang lokal di Jepangnya, karena itu bakal membantu hidup kalian jauh lebih mudah untuk tinggal di Jepang. Kalau misalnya untuk bahasa sendiri sebenarnya eh, s- enggak yang begitu troubling banget ya, karena kan saya udah belajar bahasa Jepang dari nonton anime gitu ya. Kemudian juga saya nyicil dikit-dikit belajar bahasa Jepangnya. Jadi pas di sini ya enggak yang begitu culture shock banget sih terkait dengan bahasa gitu ya. Next apa nih? Oh iya, gimana caranya bikin apa caranya start apa ya? Make friends. Terus di bahasa Indonesia kita bisa mendapatkan teman gitu ya. Jadi kalau misalkan ketika jadi mahasiswa internasional mungkin lebih ke kalau misalkan kalian malu-malu gitu ya misalkan itu mungkin agak lebih susah kita mingle atau bergaul dengan orang-orang. Jadi lebih ke apa berani aja buat ngomongnya gitu. Tapi kalau misalkan kalian memang introvert ya saya nggak bisa bilang apa-apa ya, itu pilihan kalian sendiri. Tapi punya teman itu adalah hal yang beneran bagus banget. Bisa membuat momen studi abroad kan jadi lebih fruitful aja gitu misalkan. Jadi pertama itu ya jangan takut untuk memulai conversation ya, mulai dari kalau misalkan di international students kita ada banyak banget party yang kita bisa ketemu orang dari berbagai tempat gitu ya. Jadi ya tinggal tanya-tanya aja kamu dari mana. Jadi kalau misalkan saya sendiri pasti pertama ya basa-basi kamu dari mana, kemudian apa studinya apa gitu ya, terus nanti pasti bakalan saya arahin ke suka lari nggak, suka naik gunung nggak, nanti kalau suka kita naik gunung bareng, lari bareng, jadi kayak gitu aja sih sebenarnya. Jadi nanti kalau misalkan memang punya interest yang sama kita bakalan mingle bareng gitu ya. Kemudian kalau misalkan kalian jadi international students jangan lupa juga buat join circle tuh lebih ke kayak UKM gitu ya. Ada klub juga, ada circle juga, organisasi. Kalau di sini kan ada namanya PPI, ini salah satu foto lagi bareng sama PPI ya. Jadi di PPI juga kita bisa tanya-tanya sama senior ya gimana keluh kesahnya, tips and tricks buat hidup di sini lebih baik tuh kayak kayak gimana gitu ya. Atau tempat belanja makanan Indonesia itu ada di mana gitu ya. Kemudian ketika kita punya teman orang lokal juga ini bisa menjadikan hidup lebih lebih menyenangkan gitu ya. Jadi saya punya salah satu teman baik ya, orang Jepang, jadi dia bisa nyetir, jadi kita bisa mengelilingi Hokkaido dengan lebih mudah gitu ya. Ini bukan memanfaatkan teman ya, kita sama-sama enjoy bareng-bareng gitu aja sih sebenarnya. Ini salah satu beberapa snapshot ya, yang di atas ini adalah kita lagi tarik tambang di atas salju. Bayangin tarik tambang di atas salju ini bareng PPI, kemudian ini bareng teman-teman saya yang ada di Tom. Selanjutnya itu yang nggak kalah penting itu adalah lab ya. Nah, banyak banget saya nerima info, bukan nerima info ya. Jadi ada teman-teman yang cerita ke saya, dia itu S3, tapi dia itu nggak suka sama supervisornya, katanya menyebalkan dan segala macamnya. Cuman gimana ya, kalau misalnya mau pindah lab juga gimana rasanya. Nah, jadi saran saya itu adalah pastikan calon supervisor kalian itu sesuai dengan apa yang kalian cari gitu ya. Pastikan kalian tuh bisa survive dan juga berkembang lebih bagus di apa lingkungan lab kalian. Karena memang ada ya maksudnya lab yang menurut mereka toxic gitu ya, misalkan jam kerjanya misalkan dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam masih di lab gitu ya. Kalau saya sih jam 9 pagi, jam 5 udah di mana gitu ya. Nah, ada juga tuh yang tergantung supervisor sih, etos kerja dan juga mungkin lebih ke seberapa striknya itu kalian pastikan gimana gitu lab kalian. Kebetulan yang lab saya sekarang ini beneran
menurut saya tuh labnya bagus banget. Maksudnya secara senseinya itu beneran fleksibel dan juga beneran support gitu ya. Karena beliau support, saya support maksudnya studentsnya, jadinya saya bisa join berbagai macam kegiatan. Misalkan kayak saya join Halt Price, saya join apa namanya, kalau di Indonesia mungkin kayak Pengmas gitu ya. Jadi saya pergi ke salah satu rural area di Hokkaido, kemudian cari masalah yang di situ ada apa, kemudian kalau dijadikan bisnis itu jadi seperti apa. Jadi sensei saya beneran membebaskan saya untuk join berbagai kegiatan di luar kegiatan riset saya gitu ya. Tapi tetap bertanggung jawab sama riset yang saya lakukan itu. Nah, jadi pastikan kalian tuh cari tahu dulu ya kalau misalkan lab itu kayak gimana. Cari tahunya gimana? Cari tahu lewat alumni atau eh, apa ya? Kebetulan sebenarnya lab yang saya tempati sekarang ini adalah salah satu rekomendasi dari salah satu koneksi yang saya punya di LinkedIn. Nah, beliau ini adalah salah satu apa ya? Dulu itu postdoc ya di lab scientist saya. Sekarang itu lagi ada di NUS sebagai salah satu dosen di situ. Jadi beliau, saya nanya ke beliau kan, karena apa namanya? Riset kita mirip gitu kan. Jadi saya connect dengan beliau, saya tanya-tanya, terus beliau langsung bilang, oh kalau kamu mau lanjut S2, kamu lanjut aja di sensei ini, di sensei saya yang sekarang gitu kan. Itu labnya bagus, dia bilang gitu. Nah karena beliau bilang seperti itu, dan kebetulan beliau itu salah satu orang top yang ada di alumni dari lab saya. Jadi pas saya bilang ke sensei waktu apa ya, waktu interview ya, saya bilang saya dapat informasi tentang lab ini dari beliau gitu. Oh, jadi senseinya langsung, oh mungkin senseinya ngira kayak ini sama nih orangnya, jadi etos kerjanya padahal itu belum tentu. Cuman itu adalah salah satu hal yang saya syukuri banget ya punya koneksi di LinkedIn. Teman-teman juga nanti ya kalau misalkan kalian mau masuk ke lab jangan lupa cari-cari juga koneksi di LinkedIn, siapa tahu bisa membantu kalian untuk memuluskan kalian masuk ke labnya gitu. Jadi lihat-lihat lagi gimana ekspektasi dari profesor kalian itu seperti apa, kemudian publikasinya seperti apa, dan juga yang paling penting itulah apakah risetnya itu cocok dengan riset yang akan kalian lakukan atau enggak. Seperti yang saya bilang tadi ya, saya nggak bohong melakukan riset yang saya nggak pengen lakuin. Jadi nanti rasanya tersiksa menjalani kehidupan S2, jadi nggak enjoy sama 2 tahun jadinya wasteful gitu ya. Oh iya, berikutnya itu adalah local language ya. Kalau misalkan kalian ke Jepang, pastikan kalian tuh, kalau misalkan kalian punya kemampuan bahasa Jepang itu bakalan jadi lebih lebih memudahkan hidup kalian ya. Mulai dari ngurus administrasi di Kuyakusho, jadi kayak kantor camat Jepang itu. Kemudian ketika kalian ngurus bank, insurance, ketika kalian belanja, ketika kalian traveling itu menjadikan hidup kalian lebih murah. Jadi kalau misalkan memang benar-benar banget pengen apply Impact, saran saya Impact atau Max atau apapun beasiswa yang ke Jepang atau ke negara lain ya misalkan yang penutur bahasanya itu bukan menggunakan bahasa Inggris, saran saya mulai pelajarin bahasa lokalnya. Jadi kemarin pas saya waktu apply NTU ya di National Taiwan University, mereka kan menggunakan Chinese ya. Jadi waktu itu saya juga belajar Chinese. Jadi pas wawancara, saya juga bilang saya mulai belajar Chinese. Mungkin karena itu ya. Jadi saya lolos ke tahap berikutnya meskipun saya nggak ambil. Jadi sebenarnya ketika kalian belajar bahasa dari negara yang kalian pengen tuju itu udah menunjukkan keseriusan. Jadi ketika di depan interviewer, meskipun kalian belum bisa ngomong bahasanya, saya cuma waktu itu cuma bisa bilang wo shegung gitu misalkan. Jadi kalian bilang aja itu menunjukkan kalau misalkan kalian udah keseriusan kalian untuk join si program ataupun apply si beasiswanya. Kayak gitu. eh Oke, sebenarnya itu aja yang pengen saya sampaikan. Biar nggak banyak ngomongnya, saya nanti lebih banyak ke Q&A aja. Kalau misalkan kalian connect ada pertanyaan lebih lanjut, kalian bisa email aja atau di Instagram juga boleh. Oh, segitu aja. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung tanya aja ya. Saya kembalikan ke MC-nya. Thank you. Oh, ini foto lagi berbahaya ya. Di gunung ada banyak beruang. Jadi kalian harus hati-hati kalau naik gunung di sini. Thank you. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Gung untuk sharing-sharing pengalamannya tadi dan juga ada beberapa tips and trick yang Kak Gung berikan untuk teman-teman. Nah, jujur saja saya pribadi tadi langsung juga makin penasaran untuk mencoba berbagai peluang nih yang bisa diberikan beasiswa ke luar negeri, terutama dari Jepang tadi setelah mendengar cerita dari Kak Gung. Nah, teman-teman, sekarang saatnya adalah sesi yang mungkin teman-teman dari tadi sudah nahan-nahan nih pengen punya pertanyaan, pengen nanya tentang ini. Nah, jadi jangan malu-malu ya teman-teman. Sekarang kita memasuki sesi Q&A. Nah, jadi teman-teman yang mau menanyakan sesuatu langsung kepada Kak Gung, boleh menggunakan fitur raise hand-nya. Dan juga jangan lupa untuk perkenalkan nama teman-teman. Atau boleh juga nih teman-teman drop pertanyaannya
di kolom komentar. Oke, coba kita lihat. Oh iya, boleh ini ada Kak Suryanata. Boleh Kak Suryanata diperkenalkan namanya siapa? Oke, baik sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, Terdengar, sudah terdengar. terdengar. Baik sebelumnya terima kasih kepada moderator dan juga Kak Gung selaku narasumber memberikan kesempatan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Inyoman Gede Suranata Wijaya selaku mahasiswa kimia dari Universitas Pertamina angkatan tahun 2025. Di sini saya izin bertanya Kak, itu ada dua hal terkait LOA dan juga seleksi wawancaranya gitu. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana strategi kakak untuk kan kakak pasti ada bikin proposal riset S2 kan? Gimana cara kakak itu kayak menyelaraskan dan meyakinkan si profesor Jepang ini supaya dia itu tertarik sama kakak? Itu yang pertama gitu. Terus yang kedua, eh, saya mau nanya juga kan kalau di beasiswa Impact ini kan kuotanya sangat terbatas ya Kak. Menurut Kakak tuh apa sih yang bikin kayak pada akhirnya diri Kakak itu lebih menonjol dibandingkan para uh, pendaftar yang lain gitu? Kira-kira apa sih paling stand out yang pengen dicari sama mereka sehingga Kakak tuh yang dipilih? Mungkin itu sih Kak. Terima kasih. Oke, oke, thank you buat pertanyaannya, Surya. Oke, jadi pertama itu terkait dengan LOA dan riset proposal, gimana caranya si profesor ini tertarik sama kita ya. Dan yang kedua itu terkait dengan gimana caranya kita biar bisa stand out pas kita wawancara atau nextnya. Oke, jadi pertama ya, kalau misalnya LOA sendiri ya. Jadi kalau misalnya untuk dapat LOE, saya sebenarnya kurang tahu ya. Maksudnya dalam artian tiap profesor itu beda-beda. Cuman ini dari pengalaman saya dengan profesor saya sendiri. Jadi pertama itu adalah, ini mungkin sekalian jawab pertanyaan dari Hajar juga ya. Jadi ketika ngirim email tuh apa aja isi emailnya nanti sekalian saya jawab di sini juga ya. Jadi pas waktu ngirim email pertama kalinya itu, yang bikin, yang menurut saya penting itu adalah email tuh nggak boleh template antara satu profesor satu dan profesor lainnya. Pertama, pastikan kalian itu tertarik, pastikan di email tuh kalian tulis ya, kalau misalkan kalian itu beneran interest sama si profesornya. Jadi, saya ngirim email itu kayak gini, jadi perkenalkan namanya siapa, kemudian sekarang lagi apa institusi atau misalkan kalian kerjanya ngapain. Kemudian juga saya langsung tulis nih, saya habis membaca salah satu penelitian profesor yang baru terbit, judulnya ini, kemudian kebetulan riset saya mirip gitu ya. Jadi pastikan kalian tuh punya kemiripan, maksudnya apa yang mau kalian lakukan itu beneran bisa dilakukan di dalam profesor tersebut dan kalian pengalamannya itu apa gitu ya. Jadi waktu itu saya nulisnya kayak gitu. Jadi lebih ke perkenalan diri, kemudian saya udah baca riset dari profesor, kemudian kebetulan riset kita align, kemudian apa yang pengen saya lakukan. Jadi saya tulis tuh langsung, jadi apa yang pengen saya lakukan. Kemudian berikutnya ketika di profesor yang di Hokkaido University ya, saya sebutin tuh salah satu nama yang koneksi saya di LinkedIn yang kebetulan salah satu top students-nya dari sensei saya. Jadi saya sebutin, saya tahu lab ini karena saya diperkenalkan oleh beliau gitu. Nah beliau ini kebetulan orang hebat gitu kan. Kebetulan saja tuh saya dapat koneksinya. Nah kemudian yang setelah itu kalian ajukan tuh, kalian tuh pengen daftar di labnya beliau dengan menggunakan beasiswa apa. Atau misalkan kalau kalian mau self-funded, misalkan atau beasiswa apa. Jadi saya langsung, sebelum saya tutup emailnya, saya state gitu. Saya pengen banget melakukan research di lab profesor. Kemudian saya sedang proses untuk apply beasiswa Max sama Impact. Saya bilangnya itu saya pengen apply dengan menggunakan beasiswa Max dengan Impact gitu ya. Kemudian yang saya cantumkan di email itu, saya nggak cantumkan riset proposal. Tapi kalau misalkan kalian punya riset proposal itu bisa jadi lebih bagus ya. Cuman yang saya cantumkan waktu di email saya itu adalah CV saya dan juga academic transcript. Jadi saya cantumkan di CV. Di CV juga kan sebenarnya udah kelihatan ya, oh, riset kita itu apa aja, kemudian oh ya, secara general profil kita apa, dan kalau misalkan tujuan dari mencantumkan transkrip akademik itu buat make sure aja bahwa kita itu bisa survive secara akademik, dan transkripnya itu pastinya sebenarnya itu harus dalam bahasa Inggris. Jadi kayak gitu ya untuk yang untuk dapat LOE-nya. Sekalian jawab juga yang dari Hajar tadi ya, email isinya apa, kemudian berapa lama dapat apa namanya, dapat LOE-nya. Ini berbeda-beda juga tiap profesor, tapi di case saya itu, saya hari itu kirim email, hari itu dibales, kemudian hari Sabtunya kita wawancara, terus hari Seninnya dapat LOE. Mungkin kayak merasa mulus banget jalannya gitu. Tapi ya, salah satu apa namanya, tergantung matchingnya kalian juga sama profesor gitu ya. Jadi pas waktu interview sama profesornya juga make sure kalau misalnya kalian udah paham betul apa yang dilakukan profesor tuh, jadi nanti ketika kalian ditanyain pertanyaan-pertanyaan yang teknis detail, kalian bisa
pastikan atau kalian bisa menawarkan solusi lain gitu. Misalkan beliau menyampaikan sebuah problem di labnya apa gitu. Kalian bisa tawarkan solusi, oh bisa nih kita menggunakan pendekatan approach A, B, C, D gitu misalnya. Jadi lebih meyakinkan kalian tuh punya kemampuan problem solver yang bagus. Itu pertanyaan pertama dari Surya dan juga pertanyaan dari Hajar ya. Kemudian nextnya itu adalah apa yang membuat kita bisa jadi stand out gitu ya. Oh ya, for your information juga sebenarnya saya tuh juga sebelumnya tahun lalu ya, jadi ada banyak banget orang, maksudnya calon awardee Impacts yang mock interview sama saya gitu. Jadi saya bantu mereka gimana sebenarnya biar bisa mereka bikin stand out. Jadi saya open mentoring juga di Deals waktu itu, cuman sekarang saya lagi sibuk jadi nggak pernah buka Deals. Jadi sebenarnya apa yang membuat kalian stand out? Jadi sebenarnya seperti yang udah saya sampaikan tadi ya, orang-orang yang lolos interview, orang-orang yang lolos ke tahap wawancara ini sebenarnya mereka semua udah layak gitu ya untuk menurut Impacts itu untuk dapat beasiswanya. Cuman apa ya? eh Profil mereka itu udah stand out banget, makanya itu mereka masuk ke tahap interview. Cuman sekarang itu Impact cuma lagi nyari nih siapa yang benar-benar kalau menurut saya melekat di pikiran mereka tentang pas waktu interview. Kalau menurut saya sendiri, saya tuh nggak fokus hanya ke akademik saja. Jadi kalau misalkan kita sebagai manusia, ya, tentu kita nggak fokus sebagai akademik saja. Jadi pas waktu interview, saya sebisa mungkin saya drive interview apa vibes interviewnya itu biar kita bisa jadi enjoy dan juga apa ya, hahihi, saya bilangnya hahihi sih. Jadi waktu waktu itu selain saya tekankan bagaimana secara akademik, karena ya semua orang yang di interview itu pasti akademik itu beneran udah bagus-bagus banget. Tapi yang menurut saya yang bikin saya stand out itu adalah selain akademik, socially saya juga stand out. Pertama itu adalah kan saya ditanya ya, bagaimana kamu bisa bertahan hidup nanti kalau misalkan kamu tinggal di Hokkaido yang suhunya bisa minus 16 derajat Celcius. Ditanya seperti itu kan. Jadi saya bilang, oh kalau itu mah saya udah sering latihan naik gunung pakai celana pendek di sini. Saya bilang gitu. Mereka semua langsung ketawa gitu kan. Jadi kayak, tapi itu beneran saya lakukan. Jadi beneran saya naik gunung pakai celana pendek, kemudian pakai baju tipis, karena biar bisa bertahan sama suhu di Hokkaido. Kemudian juga saya bilang, selain itu juga saya ikut ikut maraton gitu ya. Jadi kalau misalkan daya tahan tubuh saya kuat di sini, saya habis lari maraton juga. Nanti saya juga pengen lari maraton di Hokkaido. Jadi selain akademik, kalian juga punya target lain yang bisa kalian lakukan di tempat itu. Jadi dari situ Impact bakal ngelihat, oh ini anak secara akademiknya udah bagus, buat membalancekan hidupnya dia juga bisa, misalkan saya bilang ya, saya pengen hiking di Gunung A, B, C yang ada di Hokkaido, saya pengen lari di Hokkaido Marathon gitu. Kebetulan saya bakal lari di Hokkaido Marathon di tahun ini. Jadi ya lebih ke balancing aja sih dari segi akademiknya, kemudian dari segi sosialnya. Karena ketika kalian hanya fokus akademik saja, mereka bakal bertanya kalau misalnya ini anak stres, gimana mereka bakal relieve si stresnya kalau misalnya dia itu nggak punya aktivitas lain selain riset yang dilakukan. Dan yang kedua itu adalah bagaimana kalian mengimpress si interviewernya. Jadi waktu itu salah satu yang mengimpress mereka menurut saya. Ya. Jadi kan saya waktu interview kan perkenalan diri ya sambil speak dikit bahasa Jepang gitu ya. Terus di CV saya juga saya cantumkan juga ya, saya waktu itu punya JLPT N4. Terus ditanya waktu itu, ini kamu punya JLPT N4, kamu gimana daftarnya? Terus saya bilang, saya nonton anime, saya bilang gitu. Terus mereka langsung ketawa semua, dan itu mereka langsung, bahkan sampai kita waktu Bonenkai Angel Party, mereka saya diingatnya gara-gara apa namanya, saya belajar bahasa Jepang karena saya nonton anime. Tapi itu ya, emang beneran sih. Jadi lebih ke bagaimana kalian bisa mengimpress dan memory apa namanya ya bisa impress mereka aja sih. Jadi kalian tuh unik dibandingkan dengan yang lain, dan apa keunikan kalian. Nah kebetulan saya tonjolin tuh, saya selain akademik, non akademik juga lari, hiking, kemudian nonton anime, dan itu bisa related sama nanti bagaimana bakalan menjalani kehidupan di Jepang. Lebih itu aja sih. Jadi kalau misalkan kalian punya sesuatu yang unik, kalian just be yourself aja sebenarnya. Jadi just be yourself dan tunjukkan keunikan itu di depan interviewer. Kayak gitu sih. Oke, Semoga gimana menjawab ya. tadi? Apakah sudah menjawab atau mungkin ada pertanyaan lanjutan dari jawaban Kak Go? Atau mungkin ada penanya lain nih, Kak. Terima kasih jawabannya. Dan dari Kak Hajar juga, apakah ada pertanyaan lagi? Oh ya, ini ada Kak Nursifah. Boleh, Kak, diperkenalkan namanya siapa? Ya Kak, nama saya Siva. Saya dari Universitas Pertamina.
Kebetulan untuk apa ya ikut kegiatan ini karena rekomendasi dari kampus juga ya Kak ya. Saya lagi mengambil manajemen resiko sih Kak, magister manajemen. Sebenarnya saya untuk ikut ini motivasi saya bukan untuk diri saya tapi anak saya. Kebetulan anak Hmm. saya suka anime. Dia suka apa namanya belajar Jepang otodidak itu dia belajar dari aplikasi ya kan sekarang banyak banget tuh aplikasi penerjemah dia ngisi-ngisi apa kayak pertanyaan gitu lah ya, games-games gitu. Terus anak saya kebetulan naik kelas 3 SMA. Beliau apa anak saya ini lagi ini apa namanya pesantren gitu. Jadi Hmm. saat ini memang dia nggak bisa pegang handphone kan kalau di pesantren itu nggak bisa pegang handphone. Namun kalau lagi ada kesempatan pulang pasti dia yang dicari nonton anime ataupun belajar. Nah tadi kebetulan kan kakaknya juga ini ya apa namanya salah satunya nonton anime. Jadi teringat anak saya ini em, saya juga beliin buku-buku apa sih kayak komik-komik Jepang. Nah ini saya ikut ini karena memang motivasinya untuk anak saya sih gitu. Pengen tahu ini gimana ya nanti saya bisa kasih inputan ke anak saya kalau memang pengen kuliah sambil kerja di Jepang seperti apa gitu ada gambarannya. Itu aja sih Kak hanya sharing aja. Terima kasih banyak ya Kak ya. Iya, sama-sama juga Bu. Ya jadi nanti eh ya kalau misalkan di sini juga ada banyak ya, maksudnya orang yang kuliah sambil kerja juga, sambil part time juga. Tapi kalau misalkan apa namanya impact sendiri sebenarnya kalau misalkan kita mau part time itu bakalan ditanya dulu ya, apakah uang dari kita tidak cukup. Tapi itu motivasinya bagus ya. Jadi apa belajar bahasa Jepang itu nggak perlu yang kita harus bener 1 hari belajar langsung, tapi dikit-dikit aja. Jadi saya belajarnya itu dari nonton anime, kemudian kayak including Japanese in my daily life gitu ya. Jadi nanti ketika ada kesempatan saya udah siap gitu ya. Jadi ya belajarnya cicil-cicil aja, dikit-dikit aja. Belajar bahasa apapun itu ya, bukan belajar bahasa Jepang aja. Misalkan ada yang belajar bahasa Jerman juga, jadi ya cicil-cicil aja. Siapa tahu nanti ada kesempatan lain. Karena belajar bahasa juga nggak ada nothing tulus gitu ya. Kasih banyak Bu untuk sharingnya. Oke, bagaimana Kak? Apakah menjawab atau ada pertanyaan lanjutannya? Atau mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman? Karena nanti kita bakal ada dua penanya terbaik nih, teman-teman, yang akan dipilih sama Kak Gong yang nanti bisa dapat voucher dari kita. Coba kita lihat apakah masih ada pertanyaan. Ini kesempatan yang langka banget, teman-teman. Oh ya, boleh silakan Kak Siva tadi. Ya, ini ya, saya bukan karena pengen hadiahnya, nggak pengen nanya ini aja sih, kakak. Tadi saya mohon maaf, masuknya juga baru ya, masuk Zoom-nya karena sambil bekerja ini. Ini mau tanya Kak, gimana? Mungkin ketinggalan ya saya terlewat. Ini gimana sih Kak cara untuk eh, LPDP ya kalau kayak gini ya Kak ya untuk kuliah ke Jepang ya. Dan kalau kerja sambil kuliah, apakah memungkinkan atau seperti apa kehidupan di sana? Gambarannya secara ini aja ya umumnya seperti apa gitu ya Kak. Dan ini kan mempersiapkan ya walaupun anak saya naik kelas 3 SMA nih nanti kan setahun lagi lah waktunya cepat lah ya nggak ada setahun lah kalau kelas 3 SMA mah. Nah, itu bagaimana seperti apa gitu, Kak. Terus rekomendasi Kakak misalnya apakah harus eh, saya waktu itu pernah ya di pinggir jalan lewat itu ada kayak LPSK ya, apa sih yang lembaga yang LPK. untuk penyalur. Oh ya Iya LPK ya, LPK. Hmm. seperti itu. Nah itu kan katanya menginap gitu kan nggak boleh pulang. Nah itu sih saya belum nanya secara detail sih itu apakah melalui jalur seperti itu. Pengen tahu gambarannya aja sih Kak. Oke. Boleh sharingnya Kak. Terima Iya, boleh, kasih. boleh. Ya, makasih banyak pertanyaannya. Jadi sebenarnya untuk beasiswa, berarti itu kalau S1 ya. Jadi untuk sesi kali ini itu sebenarnya untuk beasiswa Impact. Jadi beasiswa Impact ini diberikan oleh Impact Scholarship Foundation. Jadi itu hanya untuk S2 saja. Tapi kalau misal untuk yang S1, itu ada juga dari Mitsui Bussan, ada juga dari Max Scholarship. Jadi nanti penerimanya itu adalah mereka yang lulus SMA dari Indonesia, misalkan itu ikut seleksinya, kemudian S1-nya di Jepang menggunakan bahasa Jepang. Jadi nanti ada 1 tahun sekolah bahasa. Mungkin dari kehidupan mahasiswa sambil kerja di Jepang ya. Kalau saya melihat di sini tuh, saya nggak tahu ya. Kalau misalnya dengan saya dulu pas waktu S1 ya. Tapi kalau saya melihat anak-anak S1 yang di Jepang ini ya, mereka itu kayaknya lebih free gitu. Jadi mereka punya waktu untuk melakukan part time. Saya juga kalau waktu di Indonesia saya juga bingung ya apa sih yang saya lakukan. Kenapa dulu saya nggak part time? Mungkin karena beda jumlah penduduk ya. Kalau di Jepang itu kan memang mereka kekurangan
jumlah pekerja. Jadi ada banyak mahasiswa yang mereka melakukan part-time di sini. Kalau di Indonesia kan bukan hanya pekerja aja, mereka yang apa namanya butuh kerja juga kebanyakan. Pengangguran kita juga tinggi gitu misalkan ya. Mungkin itu sebabnya saya dulu nggak ngeliat tuh misalkan part-time di restoran gitu nggak ada. Cuman part-time itu mungkin di kampus sebagai asisten praktikum, asisten penelitian gitu-gitu aja sih, atau di perpustakaan gitu jadi asisten bantu-bantu part time-nya kayak gitu aja sih. Kemudian kalau di Jepang sendiri itu memang budayanya mereka di sini ya, anak-anak yang sekolah atau kuliah itu mereka pasti punya part time job. Jadi misalkan setiap hari apa mereka itu melakukan part time job dan itu memang disupport sama pemerintahnya, disupport sama dari kampusnya sendiri gitu ya. Jadi misalkan mereka tiap Senin, Kamis, Jumat mereka setiap jam 6 sore part-time di izakaya gitu misalkan. Itu jadi memang hal-hal yang lumrah aja di sini dan semua profesor juga tahu kalau misalkan itu hal yang dilakukan di Jepang kayak gitu ya. Kemudian untuk yang tadi ya kalau kelas 3 SMA mungkin bisa persiapan dari sekarang bisa dilihat bagaimana proses seleksi dari Mitsui Bussan dan juga Max. Kalau Mitsui Bussan itu salah satu beasiswa yang di alumninya itu Jerome Pauline tuh pakai Mitsubishi ya kalau nggak salah ya. Kalau Max juga nanti, cuman itu seleksinya cukup ketat dan ada banyak hal yang perlu disiapkan, jadi bisa dicek-cek dari sekarang saja, seperti itu ya. Kemudian untuk yang LPK, kalau LPK sendiri itu lebih ke penyaluran kerja, cuman bidangnya itu lebih ke hard worker, lebih kebanyakan itu misalkan bidang pertanian, bidang pengelasan, bidang pembangunan, dan di LPK sendiri itu mereka bakalan belajar khususnya untuk belajar bahasanya ya. Jadi kalau misalkan kita bisa belajar bahasa dari rumah itu bakalan lebih bagus banget. Cuman kalau di LPK juga mereka punya klien yang ada di Jepang, jadi mereka bakal menyalurkan gitu. Lebih ke pekerjaan-pekerjaan yang saya sebutkan tadi ya. Kaigo misalkan itu perawat lansia, kemudian pertanian itu banyak juga pengelasan seperti itu ya. Dan kalau untuk tinggal di LPK-nya sendiri itu mungkin lebih tergantung ke masing-masing LPK ya kalau menurut saya. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Oke, baik. Seperti apa, Kak? Apakah ada pertanyaan lanjutan? Oke, sepertinya sudah terjawab. Terima kasih, Kak Gung, dan juga kakak penanya tadi. Selanjutnya kita, oh ada Kak Muhammad Nasrul Ali. Boleh nih, Kak. Open mic-nya dan perkenalkan diri. Oke, selamat siang, Kak Agung. Yang Apakah suara saya terdengar? terdengar. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrul Ali. Saya dari Prodi Kimia Angkatan 2022. Ya, insya Allah sebentar lagi mau lulus. Nah, kebetulan saya dapat rekomendasi dari pembimbing saya untuk coba daftar Inpex ini setelah lulus nanti gitu. Jadi ya sangat menarik sekali dan kebetulan juga kita punya hobi yang sama ya Kak, suka nonton anime. Jadi yang mau saya tanyakan mungkin lebih ke ini sih terkait research internship apa sih research student. Nah, Student. itu ya secara detailnya itu termasuk kategori apa, kemudian apa namanya itu ngapain aja karena salah satu saya pernah baca di kayak apa panduan masuknya Waseda itu ada perlu melakukan atau jadi research student terlebih dahulu atau research assistant terlebih dahulu sebelum bisa apply untuk master degree-nya gitu. Nah, mungkin itu saya masih belum begitu tercerahkan gitu ya. Terus selanjutnya mungkin lebih ke tadi juga sempat disebutkan ya kalau Kagong pernah daftar yang ke Okinawa Institute itu Sains Teknologi itu. Itu kira-kira waktu kakak daftar itu kenapa kakak milih itu kemudian secara apa deskripsinya itu juga seperti apa yang diperlukan waktu kakak mempersiapkan itu dan apa ya ya mungkin itu dulu sih Kak. Oke, pertama itu research students itu ngapain aja, kemudian yang kenapa milih yang di OIS ya, Okinawa Institute. Pertama itu untuk research student ya, sebenarnya kalau di kampus-kampus di Jepang itu research student itu adalah hal yang lumrah, maksudnya
ada yang mewajibkan untuk research student dulu sebelum masuk master atau PhD, ada yang enggak gitu. Kebetulan saya tuh eh, ambil research students ya di bulan Oktober, mulainya itu di bulan Oktober, kemudian lulusnya itu di bulan Maret, kemudian saya masuk masternya itu di bulan April. Selain karena memang jadi di Universitas di Jepang tuh ada dua jalur, dua season ya buat masuknya. Ada yang fall sama ada yang spring. Jadi fall itu di bulan Oktober kalian masuk sebagai students-nya, atau spring kalian di bulan April. Dan kalau di kampus saya sendiri, spring itu lebih wah gitu karena kita ada banyak seremoni dan juga nanti lulusnya di spring juga nanti kita ada banyak celebration juga. Tapi untuk research student sendiri, sebenarnya apa yang dilakukan itu adalah ya riset. Jadi kita riset, full ngelakuin riset tanpa kita ada kelas. Jadi bedanya sama master, kalau saya sekarang ada di semester satu master, saya itu ada banyak banget kelas dan ada banyak banget lab dari kelasnya. Kalau misalkan waktu research student, saya itu beneran ya nggak ada jadwal, jadi kita ngatur jadwal sendiri. Jadi misalkan waktu itu saya dikasih topik sama sensei saya, saya punya sampel ini, kamu kerjain. Ya udah saya kerjain, saya nyari literatur review, kemudian saya planning sendiri. Tentunya kita harus diskusi juga sama sensei, mau diapain ini sampel gitu. Lebih ke kita dibebaskan untuk melakukan riset dan juga explore apa aja yang bisa kita lakukan di labnya itu selama satu semester atau selama 6 bulan. Jadi nanti setelah itu sambil saya jawab juga nanti pertanyaan Kak Tarita saya jawab nanti ada pertanyaan dari Hajar juga ya nanti apakah ada ujian masuknya? Ya ada ujian masuknya. Jadi pas kita waktu jadi research students itu lebih ke approval dari profesornya. Terus nanti ketika kita mau masuk ke master kita itu ada ujian lagi. Makanya Impact selalu bilang nih semangat kamu buat ikut ujiannya. Jadi tapi biasanya pasti bakalan lulus sih kalau kalian tidak melakukan hal-hal yang aneh. Jadi pas waktu ujiannya juga kita juga presentasi tentang riset proposal. Jadi nanti ada wawancara juga sama profesor kita dan juga ada profesor-profesor lain dari bidang-bidang lain yang bakal mewawancara kita. Kemudian juga ada ujian tulisnya, tapi kebetulan ke waktu kemarin saya itu karena masuknya di Spring di Hokkaido University di program saya itu nggak ada ujian tulis. Tapi kalau misalnya ada ujian tulis ya kalian harus ngelakuin ujian tulis dan kalian jangan lupa buat belajar untuk ujian tulisnya. Itu semoga menjawab pertanyaan dari Hajar dan juga pertanyaan pertama dari eh, Nasrullah tadi ya. Kemudian pertanyaan keduanya itu adalah eh, kenapa daftar di OIC gitu ya. Pertama itu adalah ya saya pengen daftarnya itu adalah ke kampus yang ada di Jepang karena profil saya match buat tinggal buat di Jepang gitu misalkan ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah kenapa OIS gitu ya. OIS itu ketika saya lihat itu international exposure-nya itu tinggi dan mereka itu nggak ada fakultas. Jadi mereka itu bayangkan kampus nggak ada fakultas. Jadi risetnya itu lebih ke kolaborasi antara satu program dengan program lainnya. Jadi mereka risetnya itu beneran yang circular, nyambung ke program-program lainnya, lebih ke kolaboratif riset aja sebenarnya. Jadi itu kenapa saya pengen daftar waktu itu di OIS dan juga stipendinya itu tinggi. Jadi saya lihat-lihat juga di website, kemudian saya baca-baca juga reviewnya. Mereka bilang, oh bagus banget buat melakukan riset di OIS dan juga banyak banget penelitian-penelitian yang breakthrough-nya itu ada di OIS. Makanya itu saya pengen daftar. Cuman di OIS sendiri itu yang terima itu cuman dikit. Kalau misalkan kalian pergi ke website OIS-nya dan kalian cari tahu berapa students yang diterima, bahkan profesor itu kayak cuman terima satu student setiap tahun atau dua student setiap tahun. Bahkan ada yang nggak terima students gitu. Karena memang kalian dibayar untuk ada di OIS itu sendiri. Jadi kalian nggak bayar, tapi kalian yang dibayar kalau untuk program yang di OIS. Kayak gitu. Udah ya dua-duanya pertanyaannya. Oke, gimana Kak? Apakah pertanyaannya menjawab, jawabannya menjawab atau masih ada pertanyaan Ya, lanjutan nih? sudah menjawab. Oke, berarti sudah cukup ya. Terima kasih Terima ya. kasih. Iya. Dan selanjutnya kita melihat ada Kak, banyak sekali nih. Oh ya? izin maaf. Tadi saya terima kasih untuk penjelasan tadi Miss Sibusan ya atau Max ya. Itu di Instagram saya nyari nggak ketemu ya. Tulisannya seperti apa ya? Apa itu aplikasi kah Oh, atau itu LPK? bisa dicari di website. Oh, website. eh Tulisannya ya, gimana ya? Atau Max-nya gimana ya? itu kok yang saya ini ya. Terus Max-nya itu yang ini. Saya kirim di chat. Ya, baik. Terima kasih, Kak. Sehat selalu. Ya. Oke, baik. Selanjutnya, sebelum kita melihat pertanyaan yang ada di kolom komentar, ada Kak Inyoman Gede, Suryanata Wijaya. Boleh, Kak? Pertanyaannya langsung saja. Oke, sebelumnya terima kasih lagi atas kesempatan yang diberikan. Saya Surya yang tadi nanya.
Itu hmm, saya mau nanya Kak, kan Inpex Foundation itu kan salah satu company yang bisa bilang fokusnya ke hal energi kan. Jadi kayak seberapa penting sih kayak kita tuh harus nyantumin dari mungkin ide proposal riset kita tuh tentang energi gitu supaya kita tuh bisa kayak di reach out sama mereka. Apakah itu krusial atau misal kok kita emang fokusnya ke STEM secara umum itu bakal tetap terlihat juga sama mereka gitu. Mungkin itu sih Kak pertanyaannya. Terima kasih. Oke, makasih banyak. Sebenarnya tidak krusial ya. Jadi riset saya itu nggak ada kaitannya sama energi sama sekali. Lebih ke kalian itu yang penting STEM dan juga kalian impact lebih ngelihatnya itu adalah kalian bisa survive nggak kalau misalkan kalian hidup di Jepang, kemudian kalian bisa adapt nggak dengan budaya yang ada di Jepang kayak gitu sih. Dan juga pastinya akademiknya itu apakah bagus atau nggak, bisa 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 bertahan nggak sih anak ini kalau misalnya kita kasih beasiswa untuk udah tinggal di Jepang. Jadi impact tuh kalau dari beasiswa impact sendiri itu apa namanya, kita nggak ada ikatan sama sekali ya, bukan nggak ada ikatan, lebih ke kalau setelah lulus kalian mau kerja di Jepang, kalian mau balik ke Indonesia, atau kalian mau pindah ke negara lain itu juga terserah sama kalian sendiri. Jadi kalian bisa menentukan bagaimana kalian tinggal di Jepangnya gitu ya. Kemudian juga karena ada juga ya alumni yang alumni Impact Scholarship dari Indonesia angkatan dua tingkat di atas saya kalau nggak saya. Beliau sekarang udah kerja di Impact, jadi saya tanya-tanya tuh gimana caranya kerja di Impact gitu ya. Kebetulan, tapi yang kerja di IPS itu kebetulan memang apa namanya jurusannya itu ada kaitannya sama bidang energi gitu ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi ketika kita daftar Impact-nya kita nggak perlu kayak mengait-ngaitkan riset kita sama energi, lebih ke pastikan kalau kita udah keterima sama si profesornya dan apapun nanti riset kita itu selama sesuai dengan guideline-nya kita kemungkinan diterimanya itu bakal oke aja. Jadi ketika kalian risetnya nggak ada kaitannya sama energi, kalian nggak apa-apa, nggak masalah. Karena awarded tahun 2025 kita bertiga itu nggak ada dari Indonesia ya, kita bertiga nggak ada risetnya tentang energi kayak gitu. Sekarang jawab ya. Oke, baik. Gimana Kak? Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih banyak Kak. Oke, sama-sama. Sama-sama. Selanjutnya untuk teman-teman, apakah masih ada nih yang mau eh, drop pertanyaan di sini atau kita boleh lihat? Oh, ada Kak Muhammad Nasrul Ali, boleh Kak? Baik, terima kasih atas kesempatannya lagi. Mungkin sedikit lagi sih Kak. Terkait riset itu apakah harus nyambung dengan yang mungkin dengan tugas akhir atau skripsinya atau mungkin boleh atau seberapa pengaruh keterkaitan itu dengan riset kita. Untuk kasus saya sendiri, misal saya itu melakukan beberapa riset yang mungkin agak nano-nano gitu ya. Jadi kadang lab basah, kadang yang untuk TA-nya ini lab kering gitu. Jadi agak nggak nyambung banget gitu. Nah itu apakah sekrusial itu untuk connect research yang mau kita lakukan dengan apa namanya dengan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya gitu, karena itu kan nanti masuk ke CV juga. Terus mungkin sedikit sih Kak, kalau tadi kan sempat dibagi tahu kalau di apa Hokkaido itu master degree-nya itu berarti bukan research apa research degree by research gitu ya Kak, jadi Oke, masih masuk ada dua kelas. pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama itu gimana kaitan riset kita dan kedua gimana degree-nya yang ada di Hokkaido University gitu ya. Iya Pak, iya Kak, itu dulu. Oke. Yang pertama itu terkait dengan riset kita ya. Jadi sebenarnya riset yang mau kita lakukan itu sebenarnya mau kita lanjutkan riset yang dari sebelumnya atau maupun kita pindah dari riset sebelumnya, yang penting kalian punya justifikasi yang jelas aja ketika ditanya sama Impact atau sama profesor kalian. Tapi kalau sama profesor kalian tuh lebih ke profesor pasti lihat ya apakah kita bakalan mampu buat ngelakuin riset di labnya atau enggak. Jadi kalau saya lebih ke saya jelasin kalau misalnya saya memang pernah melakukan molecular docking, kemudian juga saya ngelakuin riset yang lebih ke kebetulan waktu saya kemarin S1 risetnya itu kayak numbuhin mikroalga, kemudian analisa apa efek dari nutrisi yang saya berikan terhadap biomakromolekul natural product dan segala macamnya. Kemudian juga pas waktu saya bilang ke impact-nya sendiri, saya pengen risetnya itu di bidang Kolerpa. Jadi Kolerpa itu adalah salah satu
Kalau misalkan kalian dari Bali tuh pernah lihat bulung rujak rujak bulung atau apa yang kayak anggur laut ya, anggur laut. Nah, saya bilangnya itu sebenarnya ke impact-nya. Cuman pas waktu saya ngerjain sini, saya nggak ngerjain itu, cuman itu nggak jadi masalah sih dari impact-nya ataupun dari Hokkaido, dari profesor saya juga nggak ada masalah, itu lebih ke formality mungkin ya. Jadi kalau misal pun kalian itu topik riset tugas akhirnya itu nggak sama persis dengan topik riset yang kalian mau lakukan di S2 dimanapun kalian berada nantinya pas waktu dapat beasiswa impact, itu nggak jadi masalah yang gimana-gimana. Nanti kalian lebih ke justifikasi aja. Misalkan, oh karena sampelnya itu susah didapatkan. Atau misalkan kalian ternyata ini lebih booming, lebih populer, dan impact-nya lebih bagus misalkan gitu. Kalian bisa bilang kayak gitu aja sih. Jadi lebih ke justifikasinya yang jelas kenapa riset itu nggak linear gitu. Misalkan antara S1 sama S2-nya. Tapi nggak linearnya pun pasti harusnya pun masih ada kaitannya sih satu sama lainnya. Atau misalkan kalau kamu risetnya itu tentang apa namanya, molecular dynamics atau simulation gitu misalkan, kalian bisa jadiin itu kayak nilai tambah ke lab. Misalkan kalian S1-nya molecular dynamics atau simulation, tapi punya kemampuan lab bahasa. Jadi kalian bisa bilang itu juga. Nanti saya bakalan mengintroduce salah satu metode juga di lab saya, di lab yang akan saya tempati. Misalkan labnya itu adalah lab basah, jadi nanti kamu bisa bilang, saya bakal introduce molecular dynamics atau simulations. Jadi labnya itu bisa lebih kolaboratif sama orang-orang lain. Itu juga bisa jadi nilai tambah sih jatuhnya ke lab yang baru nantinya gitu ya. Terus yang kedua itu adalah jadi nanti risetnya itu jadinya bukan degree by research ya. Kalau degree by research itu kalau kayak di BRIN tuh teman saya ada yang dapat degree by research, jadi dia itu nggak ngambil ya banyak mata kuliah di kampus ya, jadi lebih ke cuma ngelakuin riset di BRIN, kemudian dapat gelarnya dari UI gitu. Tapi kalau dari Hokkaido University sendiri, kita itu reguler mahasiswa. Cuman kalau misalkan dibilang reguler-reguler, tapi memang budaya di Jepang itu adalah kita udah belongs to a lab. Jadi kita udah berada di dalam satu lab. Jadi kalian misalkan, kalau saya environmental science ya, jadi tapi saya udah ada di natural products chemistry laboratory. Jadi meskipun saya ngambil banyak course, tetap aja nanti ujung-ujungnya saya bakalan ada di lab itu buat ngelakuin research. Jadi pulang kuliah ya masuknya ke lab. Jadi itu kayak kita kerja gitu. Kita punya cubicle sendiri. Jadi kayak kita punya kantor sendiri. Kita bakalan berada di situ. Jadi bukan degree by research, tapi kita tetap ngambil course, kita ikut course, tapi risetnya itu udah mulai dilakuin mulai dari research students, semester 1, semester 2, pokoknya kita hari-hari melakukan riset gitu terus ya. Karena biasanya di Jepang itu kita punya namanya Zemi, jadi setiap minggu kita ada progress report. Sebenarnya minggu kemarin kita ngelakuin apa aja, progress dari riset kita itu apa aja minggu ini kayak gitu. Jadi kita itu buat monitoringnya. Jadi ya kita bukan degree by research, tapi kita ikut course seperti biasa kayak gitu. Coba menjawab ya. Oke, terima gimana kasih nih? Kak. Mungkin sedikit Mm-mm. lagi Kak. Kalau untuk Kagung sendiri pas kuliah itu ada sempat publikasi atau apa nggak? Dan itu apakah juga akan berimpact? Mungkin apakah impactnya itu akan lebih ke apa? Bagaimana impact meninjau kelayakan kita dalam beasiswa, dapat beasiswa itu, atau mungkin akan lebih berimpact ke ini apa profesor yang kita ajukan LOA-nya itu untuk menerima kita. Mm-mm. Oke, waktu kemarin kebetulan pas waktu S1 saya ada 2 publikasi ya. Jadi waktu itu saya ikut Asian Congress on Biotechnology, kemudian penelitian S1 saya sebenarnya itu dipublikasi di situ, kemudian kebetulan dapat apa ya waktu itu Best Presenter Award juga. Kemudian yang satu lagi itu saya di eh, adalah result atau apa namanya output dari PKM. Jadi saya waktu itu ikut PKM, kemudian outputnya itu saya ikutkan di namanya Mechanical Engineering Research di something itu di UTM Malaysia, kemudian waktu itu dapat best poster atau apa gitu. Jadi itu terbit di Proceeding juga. Jadi kebetulan ada dua publikasi, dan publikasinya itu saya cantumin di CV saya. Cuman waktu ke profesor saya nggak bilang sih, maksudnya di email. Maksudnya saya udah punya 2 publikasi, nggak. Cuman saya cantumkan di CV saya. Jadi saya udah punya dua publikasi ini. Ini DOI-nya ini kayak gitu aja sih. Itu bakalan menunjukkan kalau misalnya kalian responsible dan juga kalian beneran melakukan riset yang kalian lakukan karena itu udah dipublikasikan gitu. Jadi itu bisa jadi nilai tambah. Cuman nggak harus ya. Cuman kalau misalkan kalian punya itu bisa jadi nilai tambah, menunjukkan bahwa kalian itu serius melakukan riset, dan ya dibandingkan dengan orang lain mungkin better kayak gitu aja sih.
Oke, Oke, terima ini kasih, Kak. lengkap. Oke, sudah menjawab. Oke, selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman mumpung ada Kak Gung di sini, jadi teman-teman bisa tanya langsung atau kita boleh sambil lihat ke kolom Komentar ya. chat. Iya, betul. Nah, ada banyak sekali ini ternyata ya, Kak. Mungkin kita lihat dari Kak Talita dulu ya. Mana nih? Oh, boleh ini. Dari Kak Talita tadi belum ya? Yang Apa ya, tantangan terbesar yang dihadapi ketika ingin mendaftar beasiswa dan apakah setelah lulus dari Jepang kita dapat diterima kerja di perusahaan top di Jepang? tantangan terbesar yang dihadapi ketika daftar beasiswa. Oh ya, jadi kalau dari saya sendiri ya, saya udah apa namanya harus balancing ya antara kehidupan saya di korporat dan juga saya daftar beasiswa. Jadi lebih ke atur waktu dan juga persiapan dokumennya. Apalagi pas saya waktu persiapan Impact ini, saya tuh kerjaan di kantor banyak banyak beneran banyak banget. Waktu itu ada 2 audit dan saya adalah salah satu saya auditi di kedua auditnya dan dalam waktu 1 minggu itu harus saya ada ujian IELTS dan segala macamnya itu beneran kayak em, ingin meledak kepala saya cuman ya dilakukan dengan maksimal sih. Lebih ke planning dan juga portioning waktu kalian. Jadi kalau misalkan kalian punya waktu ini, kalian jadwalin untuk belajar IELTS atau kalian jadwalin untuk persiapan dokumennya, kalian lakuin sesuai dengan jadwal yang udah kalian persiapkan gitu ya. Jadi disiapin cicil-cicil aja. Jadi lebih ke time management sih, karena pekerjaan yang demanding dan juga dari beasiswa juga ada deadline-nya. Jadi lebih ke time management itu beneran penting banget dan juga healing juga penting ya biar kalian gak stres dan burnout. Kemudian berikutnya itu apakah lulus dari Jepang kita bisa diterima di perusahaan top Jepang? Bisa. Maksudnya tergantung kalian sih. Nanti maunya kalian apakah mau langsung kerja di Jepang? Kalau misalnya mau kerja di Jepang itu ada banyak banget apa namanya jalur buat masuknya. Tapi di sini yang lebih terkenal itu adalah namanya graduate program. Jadi orang-orang di Jepang ini, saya misalkan ya, sekarang lagi semester 1, tapi mereka itu mencari daftar kerja itu adalah 2 tahun sebelum mereka lulus. Jadi teman-teman saya yang seangkatan sama saya, orang-orang Jepang itu mereka udah pada namanya shukatsu. Jadi mereka udah job hunting. Padahal mereka bakal lulusnya di tahun 2028. Cuman kita udah apply kerja dari sekarang gitu. Bisa. Jadi tapi nanti kalian harus lihat juga maksudnya persyaratannya. Cuman mereka biasanya pada bilang perlu JLPT N1 atau misalkan kalian harus bisa bahasa Jepang yang benar-benar fluent. Tapi perusahaan internasional juga ada kok yang menerima misalkan N3 atau tapi kalau kalian punya kemampuan bahasa Jepang itu bakalan kemungkinan diterima itu jauh lebih tinggi. Apalagi kalau Jepang sekarang kan mereka lagi shortening worker ya. Jadi kemungkinan diterima itu lebih tinggi. Kalau misalkan kalian punya kemampuan bahasa Jepang. Kayak gitu. Mungkin Oke, menjawab ya. makasih Kak Gung. Boleh kita lihat lagi? Nih Kak Gung mau jawab pertanyaan yang mana yang ada di kolom chat kita karena ada. Ini ada Hajar tadi udah ya yang ada ujiannya ada Irsyad tanya untuk proses student itu sendiri yang akan ambil sekarang kira apa sih yang dilakukan apakah ada target tentu harus dicapai benefitnya dibandingkan dengan oke. Sebenarnya waktu research student saya sebenarnya nanya ke sensei. Sensei apakah ada apa yang harus saya capai untuk di research student? Sensei saya kebetulan orangnya chill banget jadi bilang nggak ada sih yang penting kamu lulus ujian masuk aja gitu bilang gitu aja. Cuman saya memanfaatkan waktu-waktu jadi research student itu adalah explore kegiatan selain research. Jadi explore kampus dalam artian kegiatan apa aja sih yang ada di kampus gitu ya. Waktu itu saya juga ikut namanya HALT Prize. HALT Prize itu adalah business competitions globally. Kebetulan kemarin itu saya lolos ke Japan National Qualifier. Jadi kita present bisnis. Kemudian ya waktu research student itu saya manfaatkan benar-benar untuk kegiatan selain research. Karena saya tahu ketika saya melakukan research di S2 itu bakalan sibuk banget. Jadi waktu research student saya lakukan kegiatan, explore kegiatan lain selain kegiatan riset. Kemudian benefitnya apa dibandingkan langsung ke master. Jadi kita ada waktu transisi pas waktu research students ya. Kita bisa lebih mengasah kemampuan lab kita, kemudian explore topik-topik dan juga kita bisa buffering ya. Jadi kalau misalkan kalian langsung ke master itu bakal langsung sibuk ya karena kalian harus ngambil course. Tapi kalau misalkan pas research students kalian bisa explore lebih banyak tentang kampus dan juga tentang daerahnya. Jadi waktu research student saya juga banyak explore Hokkaido dan sekarang juga masih explore juga sih. Cuman ya benefitnya itu kalian bisa dapat waktu buffer dan enggak sesibuk pas waktu kalian menjadi S2. Tapi depends on lab juga sih sebenarnya. Cuman itu dari pengalaman saya. Oke, semoga menjawab ya Icat. Berikutnya kita punya dari Safa.
Oke, alumni tahun 18 juga, halo. Ada 3 pertanyaan ya. Bagaimana struggle awal sama kuliah di sana? Bagaimana prospek setelah lulus kuliah? Apakah diharuskan kerja impact lulus? Apakah saja yang didapat dari bisa? Oke. Pertama, bagaimana struggle awal sama kuliah di sana? Jadi pas waktu saya research student sebenarnya lebih ke bukan yang struggle-struggle banget sih. Saya kan sebenarnya udah pernah bekerja di bukan di tiga, di 2 tempat yang berbeda ya. Jadi di startup sama corporate lebih ke jadi kemampuan untuk melihat situasi dan adaptifnya itu udah cukup terlatih gitu ya. Jadi pertama itu kalau misalkan kalian kemampuan adaptability-nya belum terlatih, pastikan kalian ketika masuk ke sebuah lab kalian amati dulu nih, maksudnya gimana sih orang-orang yang ada di lab sini, siapa sih, gimana saya harus meng-approach mereka karena first impression dan juga bagaimana kita bertindak di lab itu juga penting banget untuk kelangsungan hidup kita selama ada di lab ya. Jadi lebih ke struggle di labnya sendiri ya. Jadi kalian harus bisa adaptif pastinya, kemudian juga komunikasi juga harus baik dengan orang-orang labnya, karena mereka akan membantu kita. Kita bakal berkolaborasi selama, kalau saya di sini selama 2,5 tahun ya. Jadi kayak kita harus membangun hubungan yang baik di lab. Kemudian kalau misalkan dari segi tinggalnya di sini, karena saya udah cari-cari tahu ya, gitu maksudnya gimana sih tinggal di Jepang, milah sampah segala macam sebenarnya nggak terlalu struggle yang gimana-gimana sih. Jadi kayak smooth-smooth aja buat waktu transisinya. Em, Gitu aja sih. Mungkin kalau misalkan teman-teman, oh ya, mungkin kalau misalkan teman-teman yang muslim gitu ya, kalau misalnya untuk cari makan mungkin itu kalau saya dengar-dengar cerita dari teman-teman saya, mereka mungkin kayak ada banyak makanan mereka yang nggak bisa makan gitu misalkan. Itu mungkin jadi struggle buat teman-teman yang punya restriction untuk makanan atau misalkan untuk ibadah gitu ya. Mungkin itu struggle-nya beda-beda sendiri. Tapi kalau dari saya pribadi sih, saya nggak ada yang struggle yang gimana-gimana banget yang impacting that much ke kehidupan kuliah saya di sini ya. Dan yang kedua itu adalah setelah lulus kuliah itu apakah gimana gitu ya. Impact itu nggak mengharuskan kita buat kerja di Impact, nggak harus balik ke Indonesia juga. Jadi nanti terserah kita apakah kita akan lanjut S3 atau kita lanjut kerja di Jepang atau balik ke Indonesia atau pindah ke negara lain itu dibebaskan ke kita. Semuanya itu dibebaskan kita. Selama kita sebagai awardee kita harus behave ya, menunjukkan bahwa sikap sebagai awardee. Apa saja yang didapat dari beasiswa impact? Sebenarnya ini udah ada semuanya di guideline, cuman saya bakal infoin juga ya sekarang. Kita dapat monthly stipend 160.000 yen setiap bulan, itu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Max. Kemudian ada yearly support juga sebesar 200.000 yen, sekitar 20 juta tiap tahun. Kemudian kita juga ada settlement allowance sebesar 60.000 yen. Kemudian ada bantuan belajar bahasa Jepang sebelum kita pergi ke Jepang. Setiap kita ambil JLPT, semuanya itu akan dibayar sama mereka. Transportasi selama kita kuliah, kalau misalkan kalian naik bus, itu bakalan dibayarin juga. Sama apa ya, nanti bisa dilihat lagi di guideline-nya itu ada semua di situ. Cuman itu yang menjadi highlight. Oh iya, tiket pulang pergi ke Tokyo tiap tahun selama ikut party itu dibayarin juga sama Impax. Berikutnya ada dari Karin ya. Ekonomi. Oke, saya tanya terkait beasiswa yang kakak terima, apakah jurus kakak atau khusus STEM? Oke. Oh ya, kebetulan dari, thank you buat penyanyi Karin. Kebetulan dari Impact sendiri itu hanya untuk STEM ya, untuk program Indonesia. Tapi kalau misalnya untuk beasiswa lain yang ke Jepang, itu ada beberapa program, misalkan bisa dicek juga Max, atau ada juga yang namanya ADB Scholarship, ada juga beasiswa-beasiswa langsung dari perusahaan Jepangnya juga, itu bisa dilihat ya, atau dari JASU juga bisa dilihat ya. Tapi untuk Impact sendiri, Indonesia khususnya itu memang untuk STEM, jadi belum ada untuk yang social science. Ya, jadi bisa dilihat itu ada ADB Scholarship, ada Max Scholarship juga bisa untuk social science. Kalau untuk program doktoral di tempat saya itu, kalau Hokkaido University itu namanya EX Scholarship, itu juga uangnya itu lebih banyak, bahkan sampai 200.000 atau 194.000 per bulan untuk si awardee untuk dokter. Tapi itu untuk doctoral degree. Mungkin bisa dilihat lagi ya, ADB, JICA Scholarship juga mungkin ada kayaknya. Bukan menjawab ya. Ini saya lanjut aja ya baca dari Salsabil. Em, ada beberapa pertanyaan. Apakah tips khusus untuk menciptakan kontribusi masa depan kita di channel? Oke, kontribusi pertama ya. Jadi kalau dari saya sendiri itu lebih ke gimana kita menjembatani ya apa namanya Indonesia dan Jepang. Waktu itu saya nulisnya di form pendaftaran itu kayaknya ada section bagian ini yang bilang bagaimana
apa yang ingin kalian lakukan setelah kalian lulus. Jadi saya bilangnya ya saya pengen bekerja atau apa ya? Bekerja atau menjadi dosen atau peneliti di Jepang. Jadi nanti saya bakal menjembatani orang-orang Indonesia yang pengen belajar ke Jepang di lab yang saya tempati nantinya. Jadi kayak gitu. Jadi lebih ke apa timbal balik kalian yang bisa kalian berikan. Tapi nggak harus kayak gitu ya. Kalau misalnya kalian mau balik ke Indonesia, kalian ingin melakukan sebuah riset atau kalian ingin membuka usaha di Indonesia itu juga bagus banget. Itu bisa kalian masukkan juga tergantung dengan visi yang kalian inginkan gitu ya. Jadi kalau misalkan tapi kan saya orangnya memang pengen apa ya explore dan menjelajah ya. Jadi saya nggak bohong. Maksudnya saya nggak bohong tiba-tiba bilang pengen balik ke Indonesia. Tapi saya langsung bilang aja saya pengennya tinggal di Jepang atau di negara lain eh, apa namanya dengan kontribusi yang bisa saya berikan itu adalah bisa menjembatani orang Indonesia untuk ke Jepang. Jadi just be yourself. Kalau misalnya memang pengen pergi buat berkarir di luar negeri itu state aja nggak apa-apa. Jadi kayak Impact tuh juga bakalan melihat bagaimana kalian menjustifikasi apa yang akan kalian lakukan. Jadi nggak harus kayak harus balik ke Indonesia dan melakukan membuat impact yang seperti apa gitu. Enggak juga sih. Itu pertanyaan pertama. Apa pertanyaan yang paling tidak terduga yang muncul saat di sesi wawancara Impact dulu? Apa ya, kalau dari saya sebenarnya nggak ada yang aneh-aneh banget sih. Cuman ini cukup sensitif ya. Kalau dari teman saya tuh ada yang mendapat pertanyaan cukup membagongkan. Kalau dari saya ya, apa ya yang cukup tidak diduga ya? Oh ya, mungkin lebih ke kayak gini sih. Impact nanya kayak gini ke saya. Siapa yang menjadi role model kalian gitu? Impact tanya gitu sih. Jadi waktu itu saya bilang kakak saya gitu. Jadi saya menjustifikasi gimana kakak saya menginspirasi saya untuk dapat beasiswa karena kan kakak saya itu anak pertama di keluarga kita cuma dua bersaudara dan dia dan kakak saya yang kayak memberikan saya informasi dan juga menginspirasi saya tentang gimana caranya dapat beasiswa waktu itu dia nyari bidik misi saya nyari bidik misi juga dan segala macamnya jadi lebih ke itu mungkin jadi apa ya buat ke impact bahwa orang yang inspirational tuh nggak harus jadi dari kalangan atas maksudnya dalam artis atau misalkan orang peneliti dunia cuman orang terdekat kita juga bisa jadi inspirational juga cuman waktu itu teman saya mendapatkan pertanyaan yang cukup ini ya membagongkan gitu ya jadi salah satu awardee yang 2025 ditanya bagaimana pendapat Anda tentang program MBG digituin bayangkan pertanyaannya itu seperti itu. Jadi saya sebenarnya nggak ditanya sih, cuman teman saya yang tanya. Cuman ya kalian juga harus ngelihat situasi terkini di Indonesia. Waktu itu kan emang kondisinya lagi ada program MBG seperti apa gitu ya. Jadi ditanya bagaimana pendapat teman saya terkait dengan program itu. Kemudian di tahun lalu itu waktu kan lagi ada banjir dan tanah longsor yang di Aceh ya. Jadi saya informasikan semua calon awardee yang apa namanya bakalan interview, saya informasikan kalau misalkan kalian punya keterkaitan riset dengan banjir dan juga tanah longsor yang ada di Aceh kemarin, di Sumatera kemarin, kalian juga jangan lupa buat pelajarin itu karena nanti siapa tahu bakalan ditanya dan itu beneran ditanya gitu terkait dengan riset mereka dan juga keterkaitannya sama bencana yang terjadi di Aceh kemarin. Bagaimana meyakinkan pewawancara bahwa visi relevan dengan Yayasan Impacts? Pertama itu sebenarnya simple aja, just be yourself dengan kalian menjadi diri kalian sendiri itu bakalan kalian jadi otentik karena kan tiap orang itu pasti bakalan berbeda ya satu sama lain jadi yang saya lakukan saat itu ya just be myself dan juga ya just be yourself jadi it will naturally convince them gitu ya jadi sama juga pokoknya jadi diri sendiri dan tunjukkan keautentikan kalian gitu ya dalam artian ya setiap orang itu pasti berbeda-beda just show it gitu just show it to them gitu sih. Semoga menjawab ya. Udah semua ya? Oke. Oke, sepertinya sudah semua pertanyaan nih dari teman-teman yang tadi kepo banget dengan beasiswa di Jepang dan juga bagaimana kehidupan di sana dan masih banyak lagi. Nah, tapi sebelum kita tutup sesi Q&A kita, tadi sudah saya sounding bahwa akan ada dua penanya terbaik nih, Kak Gung. Boleh Kak Gung pilih kira-kira siapakah dua orang penanya terbaik tadi? Oke, siapa nih yang dua pertanyaan baik? Ya, Ini siapa ya tadi kira-kira? ada yang bertanya, em, siapa ya? Suryanata ya tadi pertanyaannya juga cukup menarik ya terkait dengan proses beasiswanya. Kemudian ada Mm-mm. Nasrullah, itu udah dua orang kan ya?
Iya, Ini oke. orangnya di Kak sini nggak sih? Sinimata dan Nasrullah. Boleh nih, selamat ya. Jadi dua penanya terbaik. Nanti kita akan ada hadiah, yakni voucher yang teman-teman bisa ambil di kemahasiswaan di Universitas Pertamina. Terima kasih dan kami ucapkan selamat sekali lagi kepada dua penanya terbaik dan juga teman-teman tadi untuk partisipasi aktifnya dan juga insight dari Kak Gung yang sangat membuka wawasan untuk kita mendapatkan beasiswa di Jepang. Terima kasih Kak Gung, terima kasih juga teman-teman yang sudah aktif dan juga sangat engage dalam diskusi kita pada hari ini. Nah, maka dari itu teman-teman tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara Bright Up Session Scholarship Journey to Japan. Dan hari ini kita belajar bahwa studi ke luar negeri itu bukan sesuatu yang mustahil ya teman-teman. Kak Agung sudah buktikan sendiri setiap perjalanan yang besar pasti selalu dimulai dengan langkah kecil, termasuk keberanian kita untuk mencoba dan juga mempersiapkan diri sejak sekarang. Tadi bisa saya simpulkan juga poin-poin yang perlu teman-teman ingat. Nah, untuk bisa nih jadi kandidat yang menarik biar bisa terpilih tadi yang pertama itu harus punya ketertarikan akan budaya Jepang. Nah, jadi teman-teman udah boleh nih ya, mulai-mulai cari tahu budaya Jepang itu gimana. Dan yang kedua, bagus secara akademik. Nah, jadi boleh teman-teman melakukan persiapan akademik yang matang dan juga yang terakhir melakukan profile match. Jadi, teman-teman persiapkan diri teman-teman agar profile teman-teman nanti bisa match dengan scholarship yang teman-teman tuju, khususnya di INPEX ini. Oke, baik. Jadi sekarang semoga sesi hari ini bisa menjadi inspirasi dan juga motivasi untuk teman-teman nih untuk terus mengembangkan diri dan juga lebih berani lagi mengejar peluang studi internasional. Atas nama Career Development Center Universitas Pertamina dan seluruh panitia yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Gung Mahendra atas waktunya dan juga ilmu yang telah diberikan kepada kita. Dan tentunya terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir mengikuti acara hingga akhir. Saya Sofia, mohon undur diri. Sampai bertemu di kegiatan Bright Up berikutnya. Selamat siang, tetap semangat, dan semoga sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sampai jumpa di Jepang. Bye. Makasih banyak ya, Gung ya. Makasih banyak. Sama-sama, Pak. Semoga lancar studinya di sana ya. Terima kasih, Pak. Diimpas semuanya.